Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam dan juga taslim senantiasa teriring untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Masih ada yang belum tidur ya? Masya Allah. Kupikir sudah pada tidur semua ini teman-teman ini. Gak tidur rupanya. La haula wala quwata illa billah. Masih standby rupanya teman-teman semuanya. Kupikir udah pada bobo. Hah? Wow, keren. Semangat subuh. Halo. Halo. Iya. Subuh. Ya, subuh. Dari mana, Bang? Dari Sulawesi Barat. Oh. Mamuju berarti. Bukan Polewali Mandar. Polman. Mandar. Polman. Ya. Wonomulyo. Bukan mata kali. Oh iya. Polewali. Ya. Polewali lah. Polewali. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Oh, Bang, asli mana, Bang? Saya di Makassar, Bang. Oh, Makassar. Iya. Ya, oke, Bang. Lanjut, Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat api dimanapun berada, saya perhatikan di komal-komal Oten gitu kan ya, sibuk kali melakukan penyampaian narasi-narasi kosong. Yesus Yeshua Hamasiah adalah Tuhan, adalah teofani, inkarnasi Tuhan, turun ke bumi, bla 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 sana sini, dengan percaya diri menjelaskan imannya, kepercayaannya, mimpinya, halusinasi yang ada. Tapi ketika kita lihat apa yang tertuang di dalam Bible sekaitan dengan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak sesuai dengan apa yang mereka jelaskan gitu loh. Yesus ngomong apa, mereka percaya diri dengan konsep yakini aja, itu beda sekali dengan ajaran Yesus yang kita baca di Bible. Ucapan-ucapan Yesus kepada Bani Israel, mereka anggap itu ucapan untuk mereka. Inilah parahnya teman-teman. Mereka butuh kita untuk menyadarkan mereka itu. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Waalaikum. Katolik Protestan, Abang. Islam, Bang. Tapi ada pertanyaan kemarin itu sempat mampus.
subuh gini masih ada juga ya gitu ya. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Katolik, Protestan. Muslim, Bang. Oke. Ada onde-onde kah? Subuh lo ini, subuh. Tahan dulu itu. Tahan. Kalau gatal garuk. Halo, semangat subuh. Semangat subuh. Tahan dulu, saudara Muslim. Kambu ini kayaknya, kambu. Kalian kambu-kambuan. Ya, jadi mereka percaya diri gitu teman-teman. Membahas perkataan-perkataan Yesus kepada Bani Israel, seakan-akan Yesus itu bicara untuk mereka. Gila. Mau sampai kapan mereka? Semangat malam. Mau sampai kapan mereka paham Yesus itu bicara bukan untuk mereka. Yesus bicara itu untuk kaumnya Bani Israel. Mereka pula yang merasa gitu kan. Mereka nggak ngerti atau mereka memang sudah ditutup hatinya. Sebagaimana yang Al-Quran jelaskan, bahwa Allah menutup dan mengunci mati hati mereka disebabkan karena mereka tidak beriman. Betul kan? Yesus datang untuk Bani Israel, maka ketika dia berbicara, maka dia hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Ketika dia memberikan hukum, maka hukum itu hanya mengikat kaumnya Bani Israel. Mereka pula yang merasa. Dipikirnya Yesus itu ngomong pada mereka gitu loh. Halo, semangat subuh, semangat malam. Masih jam 11 kok udah subuh. Di tempatku udah jam 2. Gini Juma, Buka kamera. jika kamu berani buka masker, saya bahkan buka. Nggak perlu, kamera. kalau jangan cari alasan. Kalau nggak ada ilmu bilang aja nggak ada ilmu. Kau buka maskermu, saya buka kamera. Buka kamera kalau punya ilmu gitu loh. 3.000 mata alasan. Jangan banyak alasan. 3.000 mata memandang. Jika kau berani buka masker, saya buka kamera. Karena Anda tahu saya tidak mungkin buka masker, jadinya itu yang jadikan sebagai alasan. Bilang aja gitu Kau loh. takut sama aku juga. Kalau saya takut tidak mungkin saya buka komal. Iya, makanya kalau kau berani buka maskermu, saya buka Justru kamera. kalau Anda berani buka kamera, ayolah Denny saya, kan gitu. Iya, teman-teman yang di bawah, asal kalian tahu ya, satu-satunya pria yang pakai jil. Satu-satunya Tuhan yang pakai sempak, Tuhanmu. Itu yang kau pikir, jangan masker yang kau pikir. Sembahanmu itu loh. Satu-satunya Tuhan yang pakai sendal jepit, Tuhan kau. Takut kakinya kena paku. Kau itu banyak kali cakapmu. Kalau ada ilmu hadapi saja sayang, nggak usah. Ini pakai cadar. Kau naik di sini, kau pakai masker. Kalau memang kau punya ilmu, punya nyali, gitu. Yo, assalamualaikum. Waalaikum. Katolik, Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, abang. Nah, gitu dong. Bincang apa ini, Bang? Ya, Lagi bincang apa nih? terkait dengan iblis. Apakah Ada datang? maknanya nggak? Hah? Ada maknanya enggak? Ya ada lah. Ya lah, kalau
Kalau itu kan saling udah saling menjelek-menjelekkan kita ini. Oh, sesuatu yang sudah jelek nggak perlu dijelekkan untuk jelek. Kalau di Perlu. Islam, nggak ada kayak gitu loh. Kalau ngajurin kebaikan aja gitu. Waduh, apa fungsinya amanat agung di agama Anda? Fungsinya apa? Ya udah kita luruskan aja jalan gitu. Enggak, maksudku fungsi amanat agung di agama Anda itu apa? Gini banyak penontonnya. Yang ada kita antara saling umat Indonesia saling gaduh, saling bertengkar. Salah. Saya tanya, apa fungsi amanat agung? Ada kayak gitu bang. Apa fungsi amanat agung? Gini namanya sesat. Apa fungsi amanat agung? Fungsinya apa amanat agung itu? Bang, saya yang mengerti itu menjalankan kebaikan aja gitu. Fungsi amanat agung itu apa? Kalau di abang punya hati baik, tak semestinya begitu. Apa fungsi amanat agung? Mengajak manusia ke neraka atau mengajak manusia ke surga? Yang baik, orang yang berdamai tidak seperti itu. Apalagi kalau kita yang sudah orang tua. Ku tanya dulu, apa fungsi amanat agung? Ah? Apa lah orang ini? Jadi hati abang aja sendiri. Apa fungsi amanat agung? Fungsinya orang apa? Yang kayak abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Abang kayak gitu nggak ngerti. Yang penting hatiku baik udah cukup. Saya bertanya samamu, apa fungsi amanat agung? Abang kalau nanya begitu percuma. Ya sudah, ngapain kau naik ke sini kalau mau? Kau cuci toilet aja. Fungsi amanat agung untuk mengkristenkan orang. Apa tujuannya? Katanya sih supaya orang masuk surga. Lah gimana mau masuk surga? Mau masuk akal aja kagak. Fungsi saya di sini agar manusia selamat. Kenapa bisa kayak begitu? Bahas tema supaya tahu jawabannya. Dasar pemakan jangkrik. Melarang orang, tapi amanat agung jalan. Fungsi amanat agung itu apa gitu loh? Menyelamatkan manusia. Gimana selamat? Orang agak mau masuk akal aja kagak, masuk angin iya. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, Bang Juma, apa kabar? Baik. Silakan buka Sehat, kamera. Bang? Sehat. Buka Amin, kameranya silakan. Puji Tuhan. Buka Ya, kamera, Bang. Aduh, buka kamera terus sama minta saya nih. jangan sok paten kayak orang berilmu aja. Abang kenapa nggak buka masker, Bang? Tanda-tanda. Oke, Bang, Tanda-tanda sebentar, Bang. pengecut itu Ada gitu. lagi mana, Bang? Buka Kenapa, kamera. Bang? Orang Kristen Buka. itu nggak pernah pengecut. Udah, Ya ini udah. buka kameranya, Bang. Buka kamera cepat. Jangan Ya. banyak cengcong. Jangan kayak Paulus. Udah, Buka kameranya silakan. santai lah, Bang. Udah. Nah, kau dibawa, jangan lupa kau cuci kloset. Kalau tidak ada nyali jangan naik ke sini. Macam paten aja kau. Gak ada ilmu. Kau paksa kali mau berhadapan dengan ilmu nggak ada. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Kristen Katolik, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi tema kita. Silakan Bang.
Ya, Silakan. Silakan buka kamera. Nah, gitu kan bagus. udah. Ya. Ini ada tema iblis penguasa bumi ingin menyesatkan manusia keturunan Adam dengan menyamar dalam diri Nabi Muhammad dengan nama Nabi Muhammad atau menyamar menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Silakan. Menyesatkan dari mana dulu? Menyesatkan sehingga anak keturunan Adam tidak lagi menyembah pencipta langit bumi, melainkan menyembah ciptaan dalam nama Nabi Muhammad atau menyembah ciptaan dalam nama Yesus. Silakan. Dalam nama Yesus? Nah, berarti iblis bekerja dalam nama Yesus. Iblis itu tidak ada gunanya di hadapan Yesus, Bang. Iya, di hadapan Yesus. Tetapi iblis bisa menipu Yesus, bisa mencobai Yesus, apalagi mencobai manusia biasa. Yesus aja dicobai, apalagi kita manusia biasa ini. Gitu. Nah, iblis datang untuk menyesatkan manusia, memakai nama siapa? Pura-pura menjadi siapa? Pura-pura menjadi Nabi Muhammad. Kalau iblis berpura-pura dalam nama Nabi Muhammad, maka orang-orang akan disuruh iblis untuk menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, menyembah langit, penyembah. Kita akan menjadi penyembah pencipta langit dan bumi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mengikuti Yesus yang datang kepada orang Kristen, maka kita akan menyembah sosok Yesus Kristus yang adalah manusia. Kira-kira yang mana yang ajaran setan? Menyembah pencipta langit dan bumi atau menyembah ciptaan? Yang mana ajaran setan di situ? Di antara keduanya. Menyembah ciptaan. Kenapa? Menyembah Yang mana yang Nah, gini loh, suka saya juga ikut dong. Terjawab, menyembah ciptaan. Jadi ajaran iblis itu mengajarkan menyembah ciptaan. Berarti yang dipakai namanya untuk mengajak manusia menyembah ciptaan Nabi Muhammad atau nama Yesus? Muhammad. Kalau iblis. Nabi Muhammad mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Tapi kalau Yesus mengajak menyembah kepada ciptaan bernama Yesus. Yesus itu ciptaan, Yesus itu makhluk. Berarti iblisnya ada di agama Anda. Oh, Ayo. Bang. Firman itu turun lewat manusia. Tidak ada Menyampaikan urusan mau pesan itu lewat firman, manusia. mau togel, Yesus mau itu sendiri. panjul, mau timbul, mau tarsan, tukul atau apapun itu yang namanya menyembah ciptaan itu ajaran setan, bukan? Nah, bentar dulu Bang. Kayaknya Bang harus butuh wudhu dulu nih. Setan masih di dalam hidung semua ini kayaknya. Yang namanya ciptaan disembah itu sesat, bukan? Sesat emang. Nah, Sesat. bagus. Yesus ciptaan gak? Yesus itu firman Tuhan. Yesus itu menyampaikan Ciptaan firman. gak? Ciptaan gak? Ya memang ciptaan bukan dari darah daging, melainkan Saya ulang dari lagi. Roh Kudus. Saya ulang lagi. Yesus ciptaan gak? Ciptaan. Jaringan putus-putus. Bukan Jaringanmu. dari darah daging.
Ya, saya bilang lagi, bener. Yesus ciptaan nggak? Ciptaan emang, tapi bukan Oke, udah selesai. dari apa? Manusia ke manusia itu, bukan. Benar dulu, sucinya itu yang kamu ambil. Sucinya itu yang kamu ambil, Bang. Jangan kita terpengaruh dengan kejurutan itu sendiri gitu loh. Coba paham gitu. Sekarang begini. Abang kalau saya tidak salah Allahu dengar Akbar. tadi, la ilaha illallah. Ya, harusnya kamu aplikasikan itu dalam hidupmu. Tiada Tuhan selain Enggak, Allah Bang. dan Yesus itu hanya Enggak, Bang. utusan. Itu baru betul. Kalau menyembah Enggak gitu, Bang. Yesus, apapun alasannya, ya ajaran setan. Kan sudah diakui tadi. Setan memakai nama Yesus. Agar setan itu bisa disembah, maka dia muncul mengaku Yesus. Sekarang gini, sederhananya. Kalau setan datang kepada Paulus berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Dia mengatakan, akulah setan. Kira-kira ada nggak yang mau menyembah dia? Nggak ada kan? Tidak Nggak ada. Ya. Tapi kalau setan datang mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Kira-kira ada nggak yang menyembah? Ayo, jujur. Jujur. Kalau atas nama Yesus secara logika sudah pasti kita Ada nggak yang menyembahnya? Kalau atas nama Yesus. Atas nama Yesus kita menyembah, Bang. Berarti iblis berhasil mengecoh anak keturunan Adam pakai nama Yesus. Karena Yesus memang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Datanglah kemudian penyesat mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Berhasil nggak menipu manusia? Iblisnya. Itu tahu dari mana dulu, Bang? Tahu dari mana dulu? Matius Yang seperti 24 nomor 4 nomor 5, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus Yesus. Nah, bukan dari manusia tapi dari Yesus katanya. Iya. Yang mengatakan itu Paulus, orang atau Yesus itu sendiri? Yang mengatakan seperti itu. iblis. Kok iblis? Lah, kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Nah, Yesus yang mengatakan. Akulah Yesus yang mengatakan itu. Yesus. Yesus yang mengatakan itu seperti itu. Ya, Yesus yang mengatakan agar waspada kepada setan yang datang memakai namanya. Di dalam Oke. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, oke. Hah. Ya, lalu kenapa dipermasalahkan Yesus datang mengajarkan umat-umat kekristenan dengan hal yang baik, terus itu kenapa masuk dalam ajaran iblis? Padahal Karena tadi Yesus- kalimat bunyinya Yesus itu sendiri yang mengatakan. Kan iblisnya datang mengaku Yesus. Mengaku Yesus, tapi Yesus sendiri yang mengatakan. Gimana sih Tidak logikanya? ada Yesus. Apa? Mari saya buktikan. Kalau yang datang kepada Mana Paulus tidak ada. itu Nah, bukan tadi Bang saya Cuma buktikan. yang ngomong sendiri loh ini. Saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, segala firman, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan pertama, apakah segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka?
Apakah segala firman Yesus telah sampaikan sebelum penyaliban? Sudah. Emang sudah. Lalu dari mana 13 buku yang Paulus karang? Dari mana itu? Penyalipan itu ada konteksnya sendiri juga, Bang. Ya, Saya ulang lagi. Sekarang. Anda sudah mengakui bahwa Yesus telah menyampaikan segala firman sebelum penyaliban. Itu terjadi antara tahun 29 sampai tahun 33. Sudah selesai. Di tahun 48 tiba-tiba Paulus mengaku menerima firman dari Yesus. Firmannya berbeda, sebanyak 13 kitab. Sedangkan Yesus sudah memberikan segala firman kepada muridnya di tahun 30. Lalu yang datang kepada Paulus memberikan 13 kitab ini siapa? Siapa? Isinya di dalam situ ada gak nama Yesus di situ? Iya, dia mengaku aku menerima Injil bukan dari manusia. Iya, dia mengaku rasulnya Yesus. Dengan memberitakan buku-buku 13 ini, dia mengaku yang datang kepadanya Yesus memberikan firman. Siapa Yesus ini yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus yang asli telah memberikan segala firman kepada muridnya jauh sebelum penyaliban. Nah, 13 buku. Yang saya tanya itu, di dalam 13 buku di situ itu ayat ada nggak nama Yesus yang tercantum di antara 13 buku itu? Maksudnya, semua pengakuan Paulus mengaku dia terima dari Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan kepada mereka. Itu di tahun 30. Semuanya telah disampaikan kepada murid. Apa intinya? Murid percaya dia adalah Rasul Tuhan. Yesus Rasul Tuhan. Titik. Di ufuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, Paulus mengaku bertemu Yesus juga. Dan menerima 13 kitab. Sementara Yesus sudah menematkan ajarannya kepada muridnya. Di Yerusalem, tiba-tiba ada Paulus, orang asing, bukan murid Yesus, mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Bertemu Yesus. Siapa yang ditemui Paulus ini dalam nama Yesus? yang pastinya Yesus itu sendiri, saya percaya. Nah, inilah yang kita bahas. Inilah kita bahas. Kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus, berarti Yesus ini pembohong besar. Yesus pembohong besar. Karena Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di bilik, jangan kau percaya. Sebab itu bukan aku. Tapi kalau ternyata itu adalah Yesus, berarti Yesus pembohong. Oke. Saya terima nih. Nah, Oke. Sekarang berarti Bang Zuma percaya bahwa yang disampaikan dahulu Yesus itu berarti Bang Zuma percaya adanya itu. Yes. Betul. Apa Adanya yang Yesus itu. sampaikan, apa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel sebelum penyaliban itu adalah sebuah kebenaran. Ada. Ya. Oke. Yang itu dalam hal kekristenan sekarang ya otomatis ada hal baiknya menurut Bang Zuma kan? Karena Kristen mencampur adukan. Dengar. Kristen mencampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristus. Dua Kristus yang berbeda digabung menjadi satu. Coba, ketika Kristen mengambil sisi Kristusnya untuk menemukan bahwa Kristus itu adalah Yesus, pastinya Kristen akan kembali kepada ajaran Yesus. Padahal ajaran Yesus dengan ajaran Kristus itu dua ajaran yang berbeda. Kalau Kristen ditanya, apa bukti ketuhanan Yesus?
Maka Kristen mengambil ajaran-ajaran Yesus yang adalah bukti kerasulannya. Contoh, barang siapa yang melihat aku, sama dia melihat Bapa. Itu ucapan rasul kepada muridnya. Tapi bagi Kristen itu adalah ucapan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena sudah terpengaruh oleh ajaran Kristus yang datang pakai nama Yesus, yang adalah simbolis. Bentar, ini saya tanya dulu, ada kata kenapa tadi itu, saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Saya sudah sampaikan semuanya itu, hal-hal baik yang saya sudah sampaikan kepada murid saya. Lalu kenapa umat Kristiani mengatakan itu dari Tuhan, dari Rasul? Betul ya? Kenapa? Dari Yesus itu sendiri, yang kita panggil Tuhan. Yang kita Yesus tidak pernah memuji dia itu datang. Tuhan. Kuncinya, Yesus tidak pernah datang kepada Paulus. Enggak, bang, yang saya mau jawab tadi itu, makanya saya bilang ada tadi kata kenapa itu ya. Sudah menyampaikan semua nih. Yesus itu sendiri adalah utusan yang menyampaikan firman-firman Bapa kepada muridnya. Untuk umat manusia. Oke. Muridnya. Nah, Jangan kemana-mana. Kepada muridnya. Nah, kenapa kita umat Kristen memanggil dia Tuhan? Karena Kristen menerima ajaran dari Paulus. Saya dengan cara, saya masih belum jawab. Ini pertanyaan abang yang saya jawab. Ya udah. Saya belum jawab. Udah silakan. Iya. Kenapa kita panggil Yesus itu Tuhan? Sekarang begini. Abang panggil Muhammad apa? Muhammad doang? Murid Allah doang? Nabi. Nabi ya? Rasul. Oke. Nabi itu Muhammad yang abang puji sekarang ini, dia melakukan hal mujizat apa di hadapan semua orang? Apa? Dia memberikan Al-Quran kepada kami. Al-Quran doang? Iya, Al-Quran udah cukup dari segala yang ada. Melebihi dari yang cukup. Segala yang ada. Oke, itu menurut abang. Kalau menurut kita hanya menerima buku aja tanpa hati, kita tidak ada gunanya itu. Tanpa Sekarang, hati. Anda lah yang Tuhan menerima Yesus buku yang kita tanpa puji. hati. Itu kan ya abangnya, itu kan yang saya maksud. Nah, begini, dengar dulu. Kami menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tidak menerimanya sebagai Tuhan. Maka iblis tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu tidak ada pikiran itu ya. Itu juga tidak ada dalam pikiran. Sekarang Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, itu ilmu dari mana? Anda menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan menyembah Yesus. Siapa Yesus yang Anda sembah itu? Siapa? Dengar dulu saya omong. Ini kalau bantah terus bagaimana dia? Iya, mau ngomong apa? Cuma mau ngomong apa? Nih gini nih, kalau udah setan berkelas di Bang Zuma begini nih caranya nih. Kita umat Kristen diajari kasih itu sendiri. Kita kasih tapi menyembah setan, apa gunanya? Ini saya anggap Bang Zuma sekarang ini iblis yang ngomong sekarang ini. Enggak, betul. Anda mengatakan ajaran kasih tapi nyembah setan, apa gunanya coba? Dengar dulu saya ngomong Bang. Kita orang Kristen diajarkan tentang kasih. Kasih itu bagaimana apa gunanya kasih kalau yang disembah setan? Kan kita sedang bahas tema setan sembunyi memakai nama Nabi Muhammad atau setan sembunyi memakai nama Yesus. Itu yang sedang kita bahas. Jangan kau panggil kasih, jangan kasih mati, kasih pembunuhan, kasih penjajahan gitu, kasih miskin. Kita tidak butuh obat kuping. Yang kita bahas sekarang ini adalah iblis itu menyesatkan manusia memakai nama Yesus dengan embel-embel kasih lah, dengan embel-embel anak Tuhan lah, dengan embel-embel juru selamat lah, EGP. Yang sedang kita bahas ini, iblis sekarang sembunyi menggunakan topeng Nabi Muhammad atau topeng Yesus. Itu yang sedang dibahas sekarang. Ya, itu. Anda sendiri di awal mengatakan
Anda di awal mengatakan bahwa orang yang akan masuk neraka adalah orang yang menyembah ciptaan. Anda mengatakan Yesus ciptaan. Kurang apa lagi coba? Anda sudah mengatakan itu semuanya. Saatnya sekarang itu bukan menentang saya. Saatnya sekarang itu sadar. Sadar. Jangan sombong terhadap kebenaran. Enggak masuk logika. Jangan sombong dengan kebenaran, jangan. Lama-lama bentar dia takut turunin saya ini, benar ini. Nggak mau dengar orang ngomong dulu, Enggak, saya tidak sedang bahas ajaran kasih, ajaran kasih. Saya nggak bahas itu. Iblis juga kasih kepada Adam ketika dia di Ganbi Eden. Sekarang yang kita bahas ini apa? Tanda-tanda orang yang Kita memang bahas. melawan Al-Quran begini. Apa yang kita bahas sekarang ini? Tadi kan Abang Suma sendiri yang omong seperti itu, makanya saya jawab. Ya, silakan. Jaringanmu yang kurang Tadi- bagus. Jaringanmu tidak stabil. Sudah sekarang bagus. Jangan cari alasan, jangan cari alasan. Sekarang Ya udah sudah. bagus ini. Dengar. Udah. Apakah Tadi menyembah? kenapa Apakah kita menuhankan menyembah? Yesus seperti itu? Bentar Gimana? dulu. Tadi saya jawab dulu itu, Bang. Saya jawab dulu itu. Iya, intinya menyembah Yesus Nggak itu tahu apakah satu. ajaran Yesus? Menyembah Yesus apakah ajaran Yesus? Menuhankan Yesus Menyembah apakah? Yesus dan ajarannya. Ya enggak, saya tanya, apakah menyembah Yesus itu ajaran Yesus? Makanya dengar dulu, Bang. Saya bicara ini dengar dulu. Apa yang harus saya dengarkan Apa dari yang mau dengar Anda? gimana mau orang mau jelaskan? Iya, apa yang akan saya dengar dari Anda? Ini juga tentang Abang. Ini juga tentang yang Abang harus tantang sebentar. Silakan. Yang harusnya Abang cari menang di situ. Yang harusnya Abang cari menang di situ. Karena Saya tidak Abang perlu ini setiap kemenangan. kali live, Saya hanya Abang menyadarkan salah. kalian. Salah dia. Saya hanya menyadarkan Enggak. kalian berhentilah Kita menyembah sadar. ciptaan Tuhan. Kita sudah sadar, Bang. Kita yang harus membawa kalian itu yang menyembah berhala seperti itu. Oke? Oh gitu. Jadi Kamu maksud Anda iblis datang dalam nama Nabi Muhammad gitu. Bukankah Yesus sendiri mengatakan Tidak ada itu. waspadalah Saya tidak kepada Tidak ada saya lah, mengatakan kamu menuduh kami nyembah Abang harus berhala paham kok. itu ya. Tidak ada saya mengatakan seperti itu. Anda menuduh kami nyembah berhala. Dulu, makanya Abang Berarti juga- Nabi Muhammad adalah nama yang dipakai iblis untuk mengajar kami menyembah berhala, kan gitu. Padahal faktanya kalianlah yang menyembah iblis Tahu. dalam nama Yesus. Itu fakta itu. Makanya dengar dulu. Dengar dulu. Apa yang saya harus dengar dari Anda? Bisa nggak dengar dari dulu? Nah, Saudara, ini bagaimana siapa Bang? ini? Bagaimana Johnny, Bang? Johnny, Saya menghargai monitor. Bang Zuma bagaimana? Sedangkan Bang Zuma sendiri sudah tidak menghargai saya sebagai adik Bang Zuma segitu loh sekarang. Saya menghargai, Bagaimana saya tanya. menghargai Anda? Bicara sendiri kan? Coba Anda jelaskan kepada saya, menurut Yesus, iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Jawab. Memakai nama Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Kan sudah terjawab toh. Iblis datang memakai nama Yesus. Sekarang Anda menyembah iblis memakai nama Yesus. Anda nggak sadar? Tapi itu Yesus yang mengatakan sendiri, Bang. Bukan dari iblis, bukan dari iblis yang kita harus menyembah. Penyakitmu itu di situ. Penyakitmu di situ. Karena kau Nggak, sudah Bang. terciduk nyembah iblis Nggak, Bang, dalam nggak, nama Bang. Yesus. Dengar. Kamu masih menuduh itu Yesus. Kamu sudah menyembah iblisnya dalam nama Yesus. Yang mengatakan hal seperti itu siapa? Yang mengatakan hal Yesus. seperti itu siapa? Yesus mengatakan apa? waspadalah Yesus. kepada penyesat. Yesus. Penyesat itu datang dalam nama siapa? Lalu Penyesat dalam itu nama datang Yesus. dalam nama siapa? Kalau dia mengakui dirinya sendiri itu Yesus, berarti dia iblis. Itu yang Yesus katakan. Sekarang kepada yang Yesus, datang ya. kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus itu sendiri yang mengajarkan firman itu kepada Paulus untuk menyampaikan ke umat seluruh dunia. Dari termasuk mana Bang Anda Zuma tahu sendiri. kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus?
Yesus itu temui Dari temui mana Paulus Anda di padang tahu? gurun. Hei, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yesus mengatakan dia hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau yang Anda sembah di gereja itu Yesus? Hanya gara-gara mengaku aku Yesus gitu? Bukankah Yesus mengatakan iblis datang pakai namanya? Oh, jadi maksud abang sekarang ini Yesus datang hanya mengajarkan orang apa tadi? Yahudi. Ibrani? Yahudi. Yes, Yahudi. Bani Israel toh. Hanya untuk orang Yahudi aja begitu. Bani Israel Memang doang, dia begitu? mengaku. Matius 15 nomor Oke. 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Oke. Anda percaya enggak? Ya emang. Oke. Ya Percaya. sudah. Berarti yang Hanya datang untuk untuk Anda dalam nama Israel Yesus doang. itu siapa? Terus kenapa? Yang datang untuk Anda dalam nama Yesus itu Bang, siapa? dengar. Kita kayak ya Yesus itu Ayo. sendiri. Loh, Yang saya tadi muji sekarang. Anda sudah mengatakan percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lalu yang datang kepada Paulus untuk Anda itu siapa? Firman itu bukan hanya dari Paulus aja, Bang. Ya enggak, itu aja dulu Firman jawab. itu bukan hanya dari Paulus aja. Itu aja dulu jawab. Yang datang kepada Paulus untuk Anda itu Yesus Pak siapa? Hah? Yesus itu Anda sendiri sudah yang kita akui. muji. Berarti Anda nggak percaya kalau dia mengatakan dia hanya untuk Bani Israel. Anda nggak percaya? Untuk Bani Israel doang. Saya percaya Nah. itu. Saya percaya itu. Sudah. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Dari rasul-rasul itu yang membagikan semua Yang datang kebenaran kepada itu ke Paulus. seluruh dunia. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus itu sendiri. Saya harus bertahankan seperti itu karena memang Paulus ini pernah ketemu kepada Yesus dan kita tidak tahu semua mereka punya rahasia yang mereka omong. Abang saya tahu sekali gimana. Udah, Sekarang Ade begini, istirahat. saya mau tanya balik sama abang sekarang. Tanya balik. Istirahat. Ilmumu belum ada, kamu hanya ngotot aja dalam ajaran setan. Halo, semangat malam saudara Teresia. Bisa buka kameranya? Saya berharap Anda lebih beri ilmu kepada teman-teman non-muslim. Silakan. Mbak Jenny. Halo, Mbak Jen. Ya, semangat malam. Halo juga. Masuk lagi nih, dinaikin lagi nih saya ya. Oh ya, sudah naik sebelumnya. Kan tadi sore sudah bang. Oh, Lupa yang ya? suaminya muslim. Masih ingat. That's right. Ah. You are good. Meledak. Meledak. Oh jaringan ya. Sabar. Jaringan saya masih, ya oke, udah bagus. Udah bagus.
Ya, silakan. Oke. Bisa diulangi narasinya, silakan. Nah, iblis itu jago. Dia itu smart, pinter, cerdas. Dia itu bisa nyamar jadi Ya. Nabi Muhammad, bisa nyamar jadi Yesus, bisa nyamar Dalil. jadi Bang Zuma, bisa. Dalil. Dalil ya. Nyamar Oke. jadi Nabi Muhammad, dalil. Ya, silakan. Kalau sesuai Kasih dalil, dalil. kalau saya sesuai dalil yang agama Islam enggak ya, saya pakai dalil yang di Kristen aja deh. Silakan. Silakan di Kristen kalau iblis bisa nyamar nabiku, silakan. Kalau di Matius 24 ayat 5, Yesus juga bilang, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu di Matius 24 ayat 5. Jadi Yesus sudah bilang sebelumnya, kalau nanti ada orang yang pakai nama Yesus, itu bukan Yesus asli, itu Yesus palsu, yaitu iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Datang kepada siapa? Kepada kita manusia yang ada di bumi ini. Disitulah cara kerja iblisnya yang ibu tidak sadari. Iblis itu datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku. Yang datang kepada orang-orang Israel memakai nama Yesus itu Kristen. Kalian yang datang kepada kamu di sini Bani Israel, yang datang di luar Israel pakai nama Yesus kepada murid Yesus abad pertama ya Kristen. Coba diselami dulu tuh, jangan sia-siakan hidupnya, selami dalil itu. Karena kalau pakai Al-Quran udah jelas kalian penghuni neraka. Nah sekarang kalau Anda menggunakan akal sehat dalam menelaah Bible, Yesus berpesan kepada muridnya di di atas Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian itu siapa? Bani Israel, murid Yesus. Nah setelah itu penggenapan nubuatan Yesus ini terjadi enggak? Terjadi. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau pendiri agama Kristen Paulus? Di tahun 48 pendiri agama Kristen datang kepada murid Yesus. Apa kata pendiri agama Kristen? Aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Ada loh yang datang kepadaku ngaku-ngaku Yesus gurumu. Kata Yesus kepada sang murid, percaya atau jangan percaya? Ayo. Kata Yesus kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Boleh aku, gantian. ya, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, kata Yesus, Boleh gantian ngomong nih, Bang Zuma. jangan kau percaya atau kau percaya. Silakan. Silakan. Yesus Nih ya, berpesan kalau menurut kepada saya, muridnya, kalau percaya saya atau jangan ada- percaya? Ya saya percaya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya itu dipilih Tuhan Yesus sendiri untuk untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Saya percaya kalau Yesus menyampaikan firman-Nya kepada murid. Oke, setelah mereka di tahun 48 ketemu dengan Paulus menganiaya mereka, di mana Paulus mengaku bertemu dengan Kristus ketika ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada mereka, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Kalau Paulus itu, dia itu rasul yang tadinya dia sebenarnya Paulus ini adalah ahli kitab, ahli hukum Taurat. Iya betul. Yesus mengatakan muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus. Itu dulu. Percaya, karena kan Paulus yang bawa Ananias waktu dia buta matanya. Disinilah kesalahan Anda, Ibu. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 30-an agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Di tahun 40 Paulus tiba-tiba datang
dia bukan murid Yesus, bukan kemudian bagian dari murid-murid, tiba-tiba datang menganiaya mereka, lalu mengaku bertemu dengan guru mereka. Yesus berpesan di tahun 30, bila mana ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Loh, kok ibu mengatakan percaya? Iblis sudah menguasai ibu ini. Sekarang Anda gini sudah ya. memelintir ajaran. Anda Oke, memelintir ladies first. ajaran perkataan Yesus. Excuse me, ladies first. Ngalah dulu sama ibu-ibu. Enggak, maksud saya kenapa Anda memelintir ucapan Yesus? Saya tidak melintir, kan memang sudah ditulis di Kisah Para Rasul Yesus 9 ayat mengatakan, 3 sampai 5. jangan percaya. Tunggu, Kisah Para kita ke Rasul. Yesus dulu. Kisah Jangan ke Para Paulus Rasul dulu. 9 ayat 3 sampai 5 dalam Ke perjalanannya Yesus ke dulu. Damsik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke Kata tanah Yesus dan apa? kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus sendiri yang ngomong. Nah, Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku aku percaya atau jangan percaya. Kalau sesuai di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5 itu Yesus sendiri loh yang ngomong sama Saulus. Saya ulang Saulus lagi. namanya belum Paulus. Saya ulang lagi. Yang diceritakan Paulus itu, yang diceritakan Lukas itu adalah cerita yang justru harus diwanti-wanti oleh murid. Bila mana ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kenapa justru ibu sekarang ini percaya? Karena ibu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus bukan Paulus. Hey, Paulus itu hey, hanya sekedar Ibu, rasul. Ibu, Kamu tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Yesus Jawab dulu, mengatakan jawab apa? dulu. Bedanya nabi Yesus sama mengatakan rasul apa? itu kamu tahu nggak? Yesus mengatakan apa kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Berjalan waktu, ketepak. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Bang Zuma bilang, Yesus bilang kan ketemu orang di bilik. Sedangkan Paulus itu waktu itu namanya Saulus tidak di bilik dalam perjalanan ke Damsik, bukan lagi di dalam bilik. Kata siapa? Ketika Kata Yesus Kisah di dalam Para Rasul. ketika Paulus berada di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu Yesus sampai dia mengarang 4 kitab di dalam penjara. Kutanya dulu ibu, apakah sel itu boleh dikatakan bilik? Sel penjara boleh dikatakan bilik? Bukan. Apa pula? Kutanya dulu, apa pula sel bukan bilik? Di situ dikatakan Coba ya. temeong. Coba Temeong itu secara bahasa Yunani, Indonesia ya. artinya adalah bilik rahasia, kamar rahasia. Apakah sel tempat Paulus di sel itu adalah kamar rahasia atau kamar umum? Dalam pengertian bahasa Indonesia, bilik itu artinya kamar kecil, sekat atau ruangan. Apakah sel itu kamar kecil Bisa atau kamar aja, besar? bisa aja bilik itu kamar mandi, bisa aja tempat untuk nyoblos kita pemilu TPS. Bisa Sekarang aja bukan kamar itu hotel. permasalahannya. Bukan itu permasalahannya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, betul atau tidak? Paulus bukan di bilik, di penjara. Penjara itu bilik atau bukan? Penjara itu dalam artian umum tempat tertutup dengan jeruji yang dijaga oleh orang yang tidak boleh keluar masuk atau- secara bebas. Bilik penjara pernah dengar? Bilik, kalau jeruji besi Bilik itu penjara. identik dengan penjara. Penjara Iya, itu penjara, kalau bilik, bilik malingnya penjara. atau napinya bisa gampang kabur, Bang Bilik Juma. penjara. Bilik penjara. Kalau bilik itu bisa orang napi bisa kabur karena bilik itu bisa terbuat dari dari bambu. Bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia. Itu fakta, itu real. Sekarang begini. Pada zaman itu ya, Begini.
Anda itu tahu nggak Sekarang- biliknya itu seperti apa? Sekarang begini Bu, andai saja Anda hidup di zaman Yesus, di tahun 30, Ibu dinasihati sama Yesus nih, Ibu Teresia, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di bilik, mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Ibu mendengarkan nasihat Yesus di tahun 30. Berjalannya waktu, guru Anda sudah terangkat ke langit. Tiba-tiba di tahun 40-an, ada orang asing datang mengaku bertemu dengan guru Anda ketika dia di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Kalau Anda mengingat nasihat Yesus, pada saat Anda bertemu dia, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Apakah ibu akan percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan guru Anda ketika menuju ke Damsyik? Atau tidak? Jujur. Itu Kalau beda, Anda itu mengingat- beda konteks ya. Itu beda konteks. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu, Ahai. yang dimaksud Tuhan Ahai. Yesus. Halo. Halo, kalau Udah, kalau udah. kalau bicara itu kita harus bergantian, nggak boleh langsung main potong. Udah. Kau nipu jangan di sini. Kalau masih mau nipu diri sendiri, nipu aja sendiri. Gak perlu panjang lebar kalau cuman pendusta, pembohong, penipu. Anda menipu diri Anda sendiri, apalagi nih orang lain. Kalau nipu diri sendiri aja bisa, apalagi nipu orang lain. Dah Bu, istighfar, kembalilah kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Gak perlu Anda berlama-lama di komal saya kalau hanya modal dusta. Kenapa Anda harus bertahan? Karena Anda sudah menjadi bagian dari penyesat. Oke? Untuk apa lagi Anda bertahan? Kalau sudah terciduk bahwa ternyata iblis datang memakai nama Yesus. Tidur sana Bu, tidur. Lanjutkan persinahannya sampai mati. Halo, halo, semangat malam. Semangat malam. Jaringan saya gangguan lagi ya. Tes, tes, tes. Halo. Tes mic. Ngelek ya teman-teman. Aman kan ya? Terus kenapa mereka ini? Sudah berapa? Sudah 7 yang saya naikkan. Tidak mau mampir. Udah banyak aku naikkan. Tapi nggak ada yang nyangkut. Udah nipu, tipu aja diri sendiri. Tugasku hanya mengingatkan saja. Bukan memaksakan, tapi mengingatkan. Kalau sudah tidak mau diingatkan ya sudah. Halo semangat subuh. Halo. Semangat subuh. Halo. Halo bos, jangan diam-diam saja. Aku tidak memaksa ibu untuk waras. Ibu mau gila permanen juga silakan. Saya hanya sebagai pembawa kabar. Halo semangat malam. Kami itu pocong. Halo, dari Kami itu pocong. Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Silakan. Kami itu pocong. Mau diskusi atau mau pamer kebodohan? Mongolok. Kami itu pocong. Oh, mau mengolok di bawah berarti bosku.
Saya hanya sebagai pembawa berita kabar gembira dan peringatan saja kepada kalian. Alamak, kepencet Mas Zuma, turunnya Mas Zuma. Oke, makasih abang. Ingat teman-teman ya, saya hanya sebagai pembawa kabar gembira buat kalian. Tapi kalau kalian menolak, saya tidak paksa. Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Semangat subuh. Halo. Halo. Tidur bang ya? Kita turunkan ya. Semangat subuh. Luk Alama. Ya, halo, selamat subuh Bang Zuma. Katolik Protestan abang. Saya Katolik asli Bang Zuma. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Maaf Bang, ini belum bisa buka kamera Bang karena pengikutnya masih sedikit Bang. Ini di sini bisa. Sini tertulis. Tinggal dibuka. Tapi di sini nggak bisa ini Bang, ini saya bukanya. Tinggal terima kok di sini. Di sini catatannya jelas. Oh ya, ya ini baru-baru muncul Bang. Oke, silakan. Iya Bang, izin ini. Ya. Oke. Izin Bang, saya nggak pakai baju ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Saudara sudah mendengarkan paparan saya tadi. Iya, izin baru naik Bang, jadi Ya, bahwasanya di antara dua tokoh antara nabi kami dengan Tuhan kalian, Siap. ada yang dipakai iblis namanya untuk menyesatkan manusia. Kalau Nabi siap. Muhammad dipakai oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak manusia menyembah kepada Sang Khalik langit bumi. Jadi Nabi Muhammad diajarkan untuk mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Nah, sedangkan di dalam agama Katolik, dalam nama Yesus, orang-orang Katolik menyembah kepada Yesus itu, bukan menyembah kepada Bapa yang harusnya disembah. siap. Jadi kesimpulan sementara, menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, bahwasanya akan datang penyesat memakai namanya untuk menjerat manusia, menyesatkan banyak manusia. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Oke, tanggapan saya Bang, izin ya. Izin Bang ini. Silakan. Kalau bisa, Abang baca keseluruhan kitab dulu Bang. Kalau cuman apa namanya rasul-rasul dan Injil-Injil, kayaknya masih kurang Bang. Izin, minta maaf Bang, saya izin. Iya. Oke. Di dalam Matius 24, ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Zaitun berbicara Siap. masalah pribadi, masalah hal-hal yang bersifat internal. Murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman, kiamat?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan." Muaranya apa itu? Nasihat Yesus. Sebab akan datang banyak penyesat ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Ya itu Bang, itu. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Iya, Nah, siap. sekarang lepas dari masa Yesus menasehati murid-muridnya tersebut, di tahun 40-an tiba-tiba Paulus muncul dengan gerombolannya bernama Kristen, mengaku bertemu Yesus. Padahal Yesus menasehati Bani Israel muridnya, "Jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku.
Anda membaca dalil itu, tapi kenapa Anda menjadi Katolik? Bukankah Yesus mengatakan, jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu denganku. Sebab kalau aku yang datang, akan membawa tanda kiamat. Akan datang membawa tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku aku, tapi tidak ada tanda akhir zaman itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Nah sekarang Paulus tiba-tiba saja nongol. Dia bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, malah pembantah murid-murid Yesus, pembantai. Tiba-tiba mengaku Bang, bertemu Yesus. Bisa bicara nggak Bang? Silakan. Tadi abang katakan bahwa Paulus itu bukan rasul Yesus ya? Bukan. Oh ya, berarti itu penyesatan Bang itu. Kenapa bisa? Abang sendiri yang maksudnya abang sendiri yang menyesatkan kami. Di mana Yesus kemudian pernah memiliki murid bernama Paulus, dan di mana Yesus pernah berkata tentang Paulus, di mana Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya bakal ada rasul utusannya bernama Paulus, di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Yohanes 6 nomor 70 kata Yesus apa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Itu saya akui Bang. Di mana? Paulus ngaku-ngaku sendiri. Paulus ngaku sendiri. Dia yang mengklaim sendiri. Dari Rasul Paulus yang diutus Tuhan Yesus kepada kalian yang ada di Antioquia. Dia ngaku sendiri. Dari Rasul Paulus, utusan Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku sekerja yang ada di Roma. Ya, sibuk sendiri. Di mana Yesus memilih Paulus? Silakan. Izin Bang boleh bicara. Silakan. Itu sarannya saja Bang. Saya makasih banyak Bang udah naikin saya. Sarannya saja kalau bisa itu bisa baca semua dulu Bang. Karena saya ini Katolik asli Bang. Saya sudah baca. Jadi kalau kita bicara begini ini kayaknya agak ngarang sih. Jadi kalau kepercayaan itu ya intinya begini Bang. Kepercayaan abang itu ya abang anuti aja, dan saya kepercayaan sebagai Kristen Katolik. Jangan kita kayak bawa-bawa itulah. Kenapa abang nangis? Bukankah agama Anda diajarkan amanat agung itu apa fungsinya? Saya nggak nangis Bang, hanya karena kayak seperti begini kan kayak tadi Bang saya ikuti, terus masih ngomong diturunin Bang. Nah seperti tadi kan. Ya karena sudah menyesatkan dirinya, dia sesatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum dijelaskan kan abang udah bantah-bantah kan, kayak kalau di live begini kan kayak nggak enak lah Bang dilihat lah Bang. Lah, saya bertanya dan saya menjelaskan, saya menguraikan, saya kasih data yang diberikan kepada saya kemudian sebagai balasan adalah klaim cocokologi. Sedangkan yang saya kasih bukti adalah data. Bagaimana Yesus menasihati muridnya agar jangan percaya kepada orang-orang di luar mereka yang mengaku bertemu Yesus, mengaku pengikut Yesus. Bagaimana saya mau percaya kepada Katolik? Kalian adalah orang yang mengklaim ketemu dengan Paulus dan Paulus bertemu dengan Yesus, sementara Katolik bukan bagian dari ajaran Yesus. Katolik ini sekte asing. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak pernah mengenal apa itu pastor. Pastor itu gelar untuk siapa? Pastor itu Yesus tidak mengenal itu. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajar itu. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Natal. Apa itu Sinterklas. Bisa bertanya nggak Bang? Pahami itu baik-baik. Silakan. Oke siap. Kayak macam izin Bang, kalau kayak saudara kita Muslim ya,
Kayak itu kalau setiap hari Jumat sholat itu apa bang? Perintah dari Al-Quran. Ya Nah, ayyuhalladzina itu juga saya amanu toh. idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya mana ibadah minggu? Bang, saya izin, saya agama Katolik. Iya, Itu ibadahnya ada mana hukumnya, perintah? Bang. Mana Ada perintahnya hukumnya, Bang. ibadah minggu? Perintah ibadah minggu mana? Susah dijelaskan kalau ini nanti bantah Memang lagi, susah karena nggak ada, belum dikarang lagi. Dulu gereja. Abang di agama Islam itu ada berapa hukum bang? Semua yang berhubungan dengan kaitannya dengan pencipta dan sesama makhluk ada hukumnya di Islam. Berapa? Abang punya berapa? Nggak bisa dihitung karena Nah, duduk itu aja toh. ada hukumnya. Nah, sekarang nggak usah terlalu lebay. Perintah ibadah minggu ada nggak? Ada bang. Kasih dalil. Kasih dalil. Sampai 2 Saya detik dia- sebelum kiamat, Katolik tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil itu. Ini ajaran sesat ini bang. Ini. Seluruh Katolik sedunia tidak akan pernah bisa tunjukkan perintah ibadah hari Minggu. Abang baca Sekarang- di sekarang ini. Ya sekarang ini bang. Di mana saya harus baca? Silakan. Di kisah penciptaan langit dan bumi itu coba abang baca. Loh, kenapa lari ke kitabnya Yahudi? Yang saya tanya Kristen. Ibadah Minggu Iya, di mana maka itu dari perintahnya? itu. Dari Apa itu, dari itu, perintah maka dari itu? Hari ketujuh Di mana dari itu, maka istirahat itu? dan hari itu buat Tuhan. Hari apa? Hari ketujuh itu hari apa? Hari Minggu bang. Matamu. Hari ketujuh itu hari Sabaton, hari Sabat. Itu yang diajarkan buat kami Kristen itu adalah hari Minggu bang. Ah, berarti hari penyembahan dewa matahari. Kiriaki. Ini Kiriaki Orang itu begini harinya hari dewa matahari Kiriaki. Orang Yahudi menyembah hari Sabtu atau hari Minggu? bang. Hari Sabat itu dijatuhkan di hari Sabtu bang. Tapi Sabtu. kalau dalam Terus ajaran kenapa Kristen ibadah Dalam- Minggu? dalam ajaran kami bahwa itu di saat itu hari Minggu bang. Nah, yang Itu mana yang ajaran. betul? Yang mana yang betul? Sabtu atau Minggu? Ya di ajaran bang itu kita ikuti. Siapa hari Minggu, yang Bang. betul? Sabtu atau Minggu? Hari Minggu bang. Berarti Yahudi salah. Nah sekarang saya tanya kenapa abang itu kayak Tuh, begini bang? Izin. jawab. Berarti Yahudi salah. Abang jangan Kalian- menyesatkan orang bang. Loh, Anda yang menyesatkan bukan saya. Saya bertanya. Yesus ibadah hari Sabtu, Musa ibadah Sabtu, Yahudi Sabtu, Farisi Sabtu, ahli Taurat Sabtu, Katolik Minggu. Dari mana hari Minggu itu? Abang, Dari mana hari Minggu itu? kalau hari Sabat dijatuhkan di memang hari Sabtu bang. Tapi sesuai dengan ajaran bang. Sesuai dengan ajaran. Katolik Hari Minggu. Minggu bang. Siap. Dari mana ajaran itu? Dari kitab Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua alias iblis dilemparkan ke Roma Vatikan. Itu dalil. Itu dalil. Baca kitab Anda Wahyu 12:9. Iblisnya dilemparkan ke Vatikan. Makanya ibadah Minggu itu adalah wujud perlawanan terhadap Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, menentang hari Tuhan, menentang hari-hari raya, menentang babi yang haram, menentang ibadah Sabtu, menentang ajaran sunat, itulah sang pembinasa keji yang duduk sebagai rasul. Maka pembinasa keji ini
mengaku bertemu Yesus di gurun. Pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di bilik. Habis itu dia mendirikan sekte bernama Kristen, bernama Katolik. Itu Iya, dalil. Silakan. Kalau kita mau debat dengan itu agama bang, itu susah bang, tidak akan selesai Bang. Lah, Jadi terus begini apa saja, Bang. fungsinya amanat agung itu? Jadi abang juga kan, abang juga bukan nabi saya, iya kan? Abang juga Tapi saya adalah penyelamat Anda. Saya penyelamat Anda. Bukan penyelamat saya, penyelamat saya Loh. adalah Tuhan saya yang saya anut. Saya penyelamat Anda. Abang bukan Tuhan saya. Saya memang bukan Tuhan, tapi saya yang menyadarkan Anda bahwa Anda Ya. salah. Bukan. Salah dengan menyembah Kristus itu salah. Jadi kalau kita bicara Kristus agama, itu Bang, bukan nanti sembahan. itu tidak akan selesai bang. Izin bang, saya sampaikan bahwa kalau kita mau bicara Saya agama, terima tidak akan nasihat selesai Anda, tapi itu. saya bertanya, apa fungsinya amanat agung di Katolik? Kalau ajaran yang bagus saya ambil bang, tapi kalau ajaran yang tidak saya tidak ambil bang. Baguskah itu kalau menyembah kepada makhluk? Baguskah itu? Itu makhluk yang abang maksudnya abang yang maksud makhluk itu apa? Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus Ya. itu makhluk. Hah? Itu bagus menyembah makhluk? Tuhan saya bang. Akulah Yesus yang kau Tuhan aniaya. saya. Yang dianiaya itu Tuhan atau makhluk? Yang teraniaya Tuhan atau makhluk? Tuhan saya sendiri bang. Makanya Anda butuh saya sebagai dokter yang mengobati kelemahan dan penyakit yang Anda derita. Masa Tuhan teraniaya? Membawa Teraniaya. sesat bang. Tuhan teraniaya. Membawa sesat bang. Enggak, aku ulang lagi. Tuhan Sekarang Anda teraniaya. Bisa Tuhan teraniaya? Siapa yang menganiaya Tuhan? Hah? Siapa yang bisa menganiaya Sang Pencipta langit dan bumi? Ajaran apa ini? Koplak. Akulah Tuhan Teruskan langit ajaran abang bumi, saja. pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa yang kau aniaya. Hei. Izin bang. Ya. Ya. Teruskan ajaran abang saja, hormat. Ya, bagus. Saya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan Siap. harus terus berjalan pada roda kebenaran. Thank you. Thank you brother. Thank you, brother. Silakan. Lanjutkan bang. Siap, makasih. Aku nanya kan, apa fungsinya amanat agung? Sekali-sekali jawablah. Fungsi amanat agung adalah apa? Mengajak manusia, kenapa? Menyembah kepada siapa? Tuhan yang teraniaya. Alamak. Semangat malam, Bang. Saya cuma memberi peringatan aja. Saya nggak maksa. Diskusi keras, tegas, itu bagian daripada pembinaan. Nah, kalau Anda pernah di meja kuliah, ada yang disebut pengkaderan. Nah, itu kita harus mengkader kemudian dengan tegas, keras untuk membentuk karakter mahasiswa. Sama seperti di sini juga begitu. Halo, semangat malam. Halo. 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 Halo, Bang. Selamat subuh. Oke. Abang boleh istirahat. Udah tidur kayaknya. Tidur ya, Bang ya. Jangan lupa bernapas.
Halo? Halo? Yang Muslim tolong dibatalkan dulu ya. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Islam bang. Iya, makasih abang, makasih. Kita turunkan ya. Halo, semangat subuh. Halo, selamat malam. Malam juga, silakan buka kameranya bang. Christian Wandosa, silakan. Halo bang. Halo juga, Katolik, Protestan. Protestan. Sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi? Baru masuk di live, baru lihat nih. Oke, baik, saya ulang. Tema saya ini antara Katolik, Protestan dengan Islam. Ada yang difungsikan sebagai penjala oleh iblis untuk menjerat manusia masuk ke neraka. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah manusia yang membantu iblis mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kita menyembah kepada makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, utusan Tuhan, berarti kita sedang mendurhakai pencipta langit dan bumi. Karena kita menyembah kepada ciptaannya. Manusia di bumi ini menyembah kepada ciptaan, apakah dalam nama Nabi Muhammad atau dalam nama Yesus? Silakan, kalau Nabi Muhammad kasih data, apakah manusia menyembah Nabi Muhammad? Tapi kalau Yesus Kristus, jelas Protestan terciduk menyembah manusia bernama Yesus Kristus ini, mendurhakai pencipta langit dan bumi. Silakan. Coba kakak ulangi, dia punya katanya tadi. Iblis datang menjerat manusia, apakah melalui nama Nabi Muhammad atau melalui nama Yesus? Kalau melalui nama Nabi Muhammad, alhamdulillah, tidak ada umat Islam yang terjerat dalam nama Nabi Muhammad menyembah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di Kristen Protestan, orang-orang terjerat dalam nama Yesus menyembah kepada Yesus. Itu adalah jeratan. Kenapa? Karena dengan menyembah Yesus berarti orang-orang itu telah mendurhakai Tuhan langit dan bumi. Yesus datang bukan untuk disembah. Yesus datang untuk diimani sebagai Mesias, manusia yang diurapi Tuhan, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Nah, dengan kata lain, iblis berhasil menyesatkan manusia dengan menggiring manusia menyembah dirinya dalam nama Yesus. Iblis sembunyi memakai nama Yesus supaya bisa dituhankan. Dengan manusia menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyembah iblis. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan sembahlah aku. Yesus mengajarkan sembahlah Allah. Yohanes 4:22, aku kata Yesus, aku dan murid aku menyembah kepada apa yang kami kenal. Kalian menyembah kepada apa yang kalian tidak kenal. Nah, kalian menyembah kepada yang bernama Yesus yang kalian tidak kenal. Namanya doang Yesus, tapi kalian tidak kenal siapa itu. Karena kalau anak Maria, dia tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, untuk disembah, untuk diibadahi. Tapi ada sosok asing yang datang memakai namanya untuk disembah. Dan itu terjadi di agama Protestan. Silakan. Jadi maksudnya kakak nih apa iblis yang menyerupai Tuhan atau Iblis menyerupai Yesus. Iblis datang mengaku-ngaku Yesus kepada kalian. Sehingga kalian tidak lagi menyembah pencipta, tapi kalian menyembah ciptaan, anak yang dilahirkan Maria, yang kalian sembah.
Menurut saya sih, apa kan Tuhan itu kan apa di macam istilahnya mengkaruniai lah si Maria untuk punya anak. Supaya disembah atau supaya dipercaya kalau dia utusan? Menurut saya sih utusan. Nah, terus kenapa Protestan menyembahnya? Diutus oleh Tuhan. Kenapa? Diutus oleh Tuhan. Ya, diutus oleh Tuhan. Betul itu. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Iblis ini kan mau disembah kan? Kalau iblis datang dalam nama bom-bom, tidak ada yang mau sembah. Tapi kalau memakai nama dahsyat, nama besar Yesus, maka dia sanggup membuat orang tersesat memakai nama itu. Iblis datang, akulah Yesus. Orang percaya kalau itu Yesus. Makanya mereka sembah karena dianggap itu Yesus, padahal iblis. Dan itu Yesus katakan dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang disesatkan dalam nama Yesus itu mohon maaf ya kalian. Kenapa orang Yahudi tidak seperti kalian, tidak menjadi Protestan, tetap aja Yahudi? Ya karena kalian terlalu jauh dari ajaran para nabi. Menyesatkan banyak orang itu artinya banyak. Banyak orang, berkelompok-kelompok orang itu disesatkan dari turun-temurun nenek moyang mereka sampai kepada cicit mereka. Disesatkan dalam nama Yesus. Apa buktinya? Tuhan langit dan bumi itu tidak bernama Yesus. Tuhan langit dan bumi itu tidak jadi manusia. Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah mati. Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah ditampar, diseret, dianiaya, ditobak, digantung, dibunuh manusia. Itu nggak pernah. Tetapi di ajaran iblis, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia dan seterusnya. Ada nggak Yesus mengatakan akulah Bapa? Akulah Tuhan cipta langit dan bumi? Kan nggak ada. Kalian sudah terjerat. Kalau menurut saya sih ada. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan langit dan bumi? Coba buka di kitab Kejadian. Lah, mana ada Yesus di situ? Itu Tuhannya Yahudi. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Tuhannya Yahudi. Yang kita maksud ini Tuhannya Kristen, Yesus. Orang Yahudi tidak nyembah Yesus, Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu beda. Bedanya bagaimana sih? Tuhan yang orang Kristen itu manusia makhluk. Sedangkan Tuhannya Yahudi pencipta manusia. Khalik. Beda dong. Tuhannya Yahudi pencipta, Tuhannya Kristen ciptaan. Yang kalian sembahkan Yesus. Yesus ini adalah ciptaan Tuhan yang senantiasa siang malam menyembah kepada Sang Khalik. Makanya kalian tidak diterima oleh Yahudi. Gak dianggap. Menurut saya sih, Allah menyerupai Tuhan Yesus untuk merubah kita. Oh salah, iblis datang dalam nama Yesus, itu yang betul. Kenapa kita bisa bilang? Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada planos, penipu, penyesat, pembohong, yang datang kepadamu, memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Dan berkata, aku adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di gereja-gereja Protestan, orang menyembah siapa di situ? Kristus Yesus.
Murid-murid Yesus beribadah di sinagoge menyembah siapa? Bapa Elohim. Beda. Makanya pada saat nanti kalian Protestan ketemu dengan Yesus di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan bermukjizat? Islam atau Protestan? Mengusir roh-roh jahat maksudnya. Iya, siapa? Islam atau Protestan? Menurut saya ada Islam, ada Kristen. Islam tidak pernah mengusir roh jahat pakai nama Yesus. Yang pakai nama Tuhan. Iya, yang pakai nama Yesus siapa? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus nanti siapa? Menurut saya sih tidak pernah sih Tuhan mau mengusir umatnya. Kalian itu bukan umatnya Yesus, kalian umatnya iblis yang datang memakai nama Yesus. Maka ketika kalian bertemu dengan Yesus nantinya, Yesus, kalian datang kepada Yesus nih. Kan sekarang ini kalian menganggap mengikuti Yesus. Pada hari terakhir, apa hari terakhir itu? Hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan itu hari terakhir. Kalian datang tuh kepada Yesus. Tuhan Yesus, bukankah kami dulu di dunia memanggilmu Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Nah, siapa itu kira-kira yang datang kepada Yesus mengeluh? Yesus, dulu waktu di dunia kami bermukjizat loh pakai namamu, mengusir setan. Tolong kami dong, please. Ini penentuan ini. Kita ke neraka atau ke surga? Kamulah yang menentukan kami. Karena kami di dunia memanggilmu Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, dan kemudian melakukan ramalan-ramalan, nubuat-nubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, siapa kira-kira yang datang? Kalau kami kan di hari terakhir nanti datang kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi, sallu alaihi. Selamatan kesejahteraan untuk wahai Nabi Muhammad. Ummi, ummati, ummati, ummati. Maka kami dirangkul oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Nabi Musa merangkul umatnya. Yesus merangkul umatnya Bani Israel. Kristen, Protestan datang-datang tuh. Yesus, kami juga muridmu. Kata Yesus, matamu. Aku tidak mengenal kalian. Kalian siapa? Kulupmu kok nggak bersunat? Perutmu kok banyak makan babi? Kamu kok menyembah ke aku? Kok Tuhanmu ada 3? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Sebelum itu terjadi, saya sebagai saudaramu sadarlah. Sudah berapa banyak orang di luar negeri Inggris sekarang menuju Islam. Spanyol menuju Islam. Negara-negara barat yang tadinya Kristen sekarang menuju ke Islam. Mau sampai kapan kalian di Indonesia ini begitu terus? Padahal kitabnya sudah bahasa Indonesia, mudah dipahami, mudah dimengerti. Tapi karena kalian terlanjur doktrin dogma, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus. Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Sejak kapan? Justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Ketika dia memperkenalkan diri, apa katanya? Hai saudara Kristen, ya paman, perkenalkan akulah Yesus. Sembah aku, Tuhankan aku. Penyesatnya tuh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nanti anak-anakmu kau ajari tuh, anak-anakku, mari kita menyembah kepada Yesus. Nah, kamu pakai nama Yesus untuk mengajak anakmu menyembah kepada Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan itu agar dia disembah?
Ada enggak? Ada. Di mana Yesus mengajarkan agar dirinya disembah? Gak ada. Yesus hanya mengajarkan menyembah kepada Tuhan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang betul, Allah yang benar. Gak ada Yesus mengajarkan itu. Nyembah dirinya itu gak ada. Justru yang mengajarkan nyembah Yesus itulah yang saya katakan tadi. Iblis datang memakai nama Yesus supaya dia disembah. Dari dulu iblis itu ingin disembah. Dari dulu. Di Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Dia naik ke awan-awan ingin menyamai Tuhan. Dia datang mengaku sebagai bintang timur. Iblis itu mengaku bintang timur. Oh, Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Di dalam Wahyu 22 nomor 16 ada lagi tuh, akulah Yesus bintang timur. Nah, ada bintang timur ngaku Yesus. Sedangkan bintang timur itu Lucifer. Ada bintang timur ngaku Yesus. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Alamak. Habis itu Anda sembah. Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang nyamar memakai namaku. Di gereja kalian menyembah siapa? Harusnya menyembah Tuhan yang disembah Yesus, bukan nyembah Yesus. Coba lihat. Yesus itulah Tuhan. Itulah yang dimaksud penyesat. Iblis mengaku Yesus. Selesai. Sedangkan Tuhan yang betul bukan Yesus. Tuhan yang betul yang disembah Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang benar satu-satunya. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Sekarang saya tanya, saya buktikan. Yang Anda sembah di dalam gereja itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, setahu Anda, anak Maria ini Tuhan atau manusia? Memang terlahir manusia, tapi yang dikaruniai Tuhan. Itulah yang dimaksud Yesus. Menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kalau kau mengenal Yesus, kau akan mendudukan dia sebagai anak manusia. Itu bukti kau mengenalnya. Tapi karena kamu tidak mengenal dia, kamu pun serampangan menganggapnya Tuhan. Yesus makan, minum, tidur, duduk, berdiri, berjalan, berlari, jongkok manusia. Yesus membangkitkan orang mati sebagai manusia. Yesus bermukjizat sebagai manusia. Yesus menyampaikan firman sebagai manusia. Yesus naik ke langit sebagai manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi sebagai manusia. Lalu yang datang di gereja kalian itu, kalian sembah sebagai Tuhan itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus itu manusia. Kenapa Yesus manusia? Saya tanya. Karena dia memang manusia. Ya, karena kalian lihat dengan data sendiri kalian bilang itu manusia. Kalau bukan manusia, pasti kalian lihat apapun yang terjadi, nanti kalian pasti bilang itu bisa Swanggi atau setan, kan? Sekarang begini, coba buktikan Yesus itu bukan manusia. Nah, buktikan. Yesus itu tuh kan seperti yang kalian lihat macam bilang, Yesus itu manusia. Memang betul Yesus itu manusia. Ya, iya. Terus kenapa disembah? Untuk berubah jadi manusia, untuk melihatkan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, coba. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, apakah mujizat itu akan terjadi? Saya tanya. Sekarang begini. Mujizat-mujizat Yesus itu bukti ketuhanan atau bukti kemanusiaan? Maksudnya bukti apa dulu? Mujizat yang dilakukan Yesus itu untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan atau dirinya utusan Tuhan? Kalau mau dibilang bukti dari Tuhan, itu utusan dari Allah.
utusan. Terus apa yang membuat Anda menuhankan utusan ini? Apa? Selain bisikan-bisikan alam gaib yang membisikkan dalam hati Anda untuk menyembahnya, mulut Anda sudah mengatakan itu loh. Mukjizat Yesus untuk membuktikan kalau dia utusan dari Allah. Terus kenapa Anda tuhankan di hari Minggu? Ada perintah? Tak ada. Perintah dari Tuhan Allah? Ada? Nggak ada. Dari Yesus? Nggak ada. Dari Maria? Nggak ada. Murid-muridnya? Nggak ada. Lalu siapa yang membisikkan kalian kompak sedunia ibadah Minggu menyembah Yesus? Iblis. Karena kan di jalur ceritanya kan 6 hari banting tulang. Hari ketujuh? Hari ketujuh itu hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat itu hari apa? Ya hari Sabtu. Bahasa Yunaninya Sabaton. Bahasa Ibraninya Sabat. Iya, itu untuk apa? Itu untuk istirahat. Dikuduskan. Jangan ada pekerjaan. Tidak boleh ada pekerjaan di hari Sabtu itu. Barang siapa melakukan pekerjaan selain daripada memuji Tuhan di hari Sabtu, Keluaran 31 nomor 14, dia harus dibunuh. Saking tegasnya Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa? Apakah tercatatnya seperti yang dibilang begitu? Tercatat begitu. Coba Anda baca. Keluaran 31 nomor 14. Coba dibaca. Coba dibaca. Sabar ya. Ya. Tadi bilang Keluaran berapa? 31. Keluaran 31. Di ayat berapa? 14. Abang mengerti kah tidak dengan bahasa itu? Ngerti dong. Orang-orang Yahudi, makanya Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena pada saat hari Sabtu Yesus memetik gandum, makan gandum bersama murid-muridnya, mengobati orang, bermukjizat, mengobati orang buta, orang lumpuh pada hari Sabtu. Makanya ditegur. Karena perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat itu, nggak boleh. Barang siapa yang melakukan sesuatu di hari Sabat di luar ibadah, maka dia wajib dibunuh, dilenyapkan, dimusnahkan, dimatikan. Itu dalil yang Anda baca barusan. Lah, kenapa di Protestan merubahnya di hari Minggu? Itulah bukti perlawanan iblis kepada firman Tuhan. Siapa yang kalian sembah di hari Minggu? Orang nyembah kepada Tuhan Elohim di hari Sabtu. Kalian menyembah di Minggu, hari Minggu nyembah siapa? Kristus, bukan? Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang memakai namaku, mengatasnamakan aku, menyesatkan banyak orang. Yang kalian sembah hari Minggu adalah Kristus. Kalian bertemu Yesus di hari terakhir nanti diusir. Percuma kalian beribadah hari Minggu, bertemu Yesus, diusir sama Yesus. Sebelum itu terjadi, sadarlah. Sadar, kalau kalian ini betul beragama sama seperti yang Yesus ajarkan, harusnya ibadahnya di sinagoge, tidak makan babi, tidak menyembah Yesus, bersunat, ibadahnya Sabtu, kitabnya bukan PB tapi PL. Nyembahnya kepada satu Tuhan Elohim saja. Kalau kalian pengikut Yesus,
bukan di gereja tempat ibadah kalian. Menurut saya sih kalau mau dibilang Elohim dan ini segala macam, semua sama. Tuhan cuma satu. Tidak ada Tuhan berbeda-beda. Tuhan itu cuma satu, itu kata Yesus. Terus kenapa kalian Tuhankan Yesus? Kalau Tuhan cuma satu, sebelum Yesus turun ke bumi, Tuhan sudah ada atau belum? Sudah ada kan? Sebelum Yesus turun ke bumi, apakah Tuhan sudah ada? Kalau menurut saya sih, yang abang paham coba. Tuhan sudah ada. Sebelum Tuhan, apakah Adam dan Hawa yang duluan? Sebelum Yesus turun ke bumi, Tuhan itu sudah ada. Orang-orang Yahudi sebelum Yesus, jauh sebelum Yesus, 1400 bahkan 1800 Masehi, sebelum Masehi, orang-orang Abraham dan keturunannya sudah menyembah kepada Tuhan. Ismail menyembah kepada Tuhan, Ishak menyembah kepada Tuhan, Yakub menyembah kepada Tuhan, Musa sudah menyembah kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan bernama Yesus. Cuman di gereja Protestan lah mencetak Tuhan baru bernama Kristus Yesus. Tuhan buatan Paulus. Itu makanya ada tema ini. Iblis menyesatkan keturunan Adam dalam nama Nabi Muhammad atau dalam nama Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Berarti setelah Yesus terangkat, muncul kemudian iblis memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang agar orang menyembah dia dalam nama Yesus. Kenapa nggak nyembah Tuhan yang satu saja? Yohanes 17 nomor 3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, Kau satu-satunya. Dan mengenal Yesus yang diutus sama Allah. Mengenal sebagai apa? Sang utusan. Kenapa dia tidak dikenal sebagai Tuhan? Karena Tuhan cuma satu-satunya. Tidak boleh ditambahi. Tidak boleh ada Tuhan nebeng. Apapun ceritanya, kau juga Tuhan karena kau bangkit. Nggak ada cerita. Kau membangkitkan orang mati karena aku yang memberikan kuasa. Kau berjalan di atas air karena aku yang memberikan kuasa. Akulah Tuhan satu-satunya. Ngapain kau tambah lagi ada Tuhan? Nggak cukup satu Tuhan rupanya. Itu hidup kekal itu mengenal Yesus sang utusan dan mengenal yang mengutusnya sang Tuhan satu-satunya. Yang disebut satu-satunya. Tidak boleh ada yang nebeng. Gak boleh ada nebeng manusia situ ikut nebeng juga. Aku juga loh. Apalagi burung merpati. Ngapain dia ikut-ikutan jadi Tuhan juga? Cuman satu Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Bapa Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar suaranya. Berarti Yesus hanya utusan Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi sekedar pastor. Yohanes Pembaptis kesaksiannya jauh lebih tinggi kesaksian Yesus. Apa kata Yesus? Kesaksianku lebih tinggi dari kesaksian Yohanes adalah bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi kalau dia utusan Bapa, bukan Bapa itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Kesaksian Yesus dia utusan Bapa. Terus kenapa kalian menyembah utusan Bapa? Karena iblis datang memakai nama Yesus. Jangankan kepada Protestan, di dalam Matius 4 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 12, iblis datang mengajak Yesus menyembah dirinya. Kalau Yesus yang sakti mandraguna aja ingin dicobai iblis agar Yesus menyembah iblis, apatah lagi Protestan.
bangsa memulai kembali yang 6 hari. Hari ke-7. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Bang hitung hari coba. Dari hari Senin, hari ke-7 di hari apa? Hari pertama itu hari Ahad. Minggu itu hari pertama. Kalian merubahnya menjadi hari ke-7, menentang. Kenapa menentang? Yesus memang mengatakan dalam Matius 24 nomor 12, bila mana kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, dia akan menentang yang maha tinggi, merubah hari-hari raya, merubah makanan-makanan yang haram. Baca di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ya, jelas di situ apa yang dikatakan. Mulai dari data nomor 3. Jangan ada ilah lain. Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta. Kuduskan hari Sabat. Terus kenapa kemudian di hari apa? Hari Sabat itu hari ke-7. Ya, hari ke-7 itu hari Minggu. Sahabat Allah. Itu menurut hitungan Katolik. Menurut hitungan Protestan. Tapi kalau menurut orang Yahudi, hari ke-7 itu jatuhnya kemudian di hari Sabat. Hari Sabat itu jelas jatuhnya di hari Sabtu. Kalau kita lihat ya, di dalam penjabaran orang-orang Yahudi, dikatakan hari Minggu itu dengan sebutan apa? Dia menyebutnya dengan hari Rison. Lalu kemudian Senin, Seni, Silisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Hari ke-7. Sabat hari ke-7. Kenapa Protestan menggunakan hari Minggu? Karena ikut senior. Katolik hari Minggu. Kenapa Katolik hari Minggu? Mereka menyembah kepada dewa-dewa dari nenek moyang mereka Yunani Romawi di hari Minggu. Makanya dalam bahasa Yunani, Minggu itu disebut hari Kiriaki. Kiriaki itu artinya apa? Hari pusat ibadah menyembah dewa matahari. Kiriaki. Coba Anda tanya nanti atau cari di Google. Hari Minggu bagi Romawi adalah hari Kiriaki, hari nyembah dewa matahari. Apa bahasa Yunaninya hari Sabtu? Sabaton. Orang bahasa Yunani aja, Vatikan Roma saja, hari Sabtu itu Sabaton. Minggu Kiriaki, Sabtu Sabaton. Orang Yahudi kalau hari Sabtu apa? Sabaton. Jatuhnya sebagai hari apa? Hari ke-7, hari istirahat. Kenapa Katolik merubahnya menjadi hari Minggu? Karena nenek moyang mereka itu sudah beribadah di hari Minggu. Makanya hari Minggu itu artinya apa? Sunday. Apa artinya? Bahasa Indonesia, Sunday. Hari matahari. Jadi kalian ke gereja menyembah siapa? Dewa punya anak, yaitu sang bintang timur. Bintang timur matahari, betul? Betul. Siapa itu? Yang kalian sebut Yesus, putra dewa. Baca Yesaya 14:12. Bintang timur Lucifer adalah matahari, anak matahari, anak putra dewa matahari. Itulah yang kalian sembah di hari Kiriaki, hari Minggu. Natalan 25 Desember itu kelahiran siapa? Putra dewa matahari. Ada Yesus lahir tanggal 25 Desember? Enggak ada. Ada Yahudi memperingatinya? Enggak ada. Yang memperingatinya cuma Kristen. Kenapa mereka memperingati? Karena mereka memperingati ajaran nenek moyang Roma Yunani nyembah dewa matahari. Itu fakta, itu real. Kalian aja yang tidak mendalami. Karena kenapa? Kalian sudah terlanjur jadi Protestan. Di Protestan enak, sekali seminggu datang nyanyi, habis itu tidak ada kewajiban yang lain, habis itu
ditebus dosa-dosanya, habis itu mati langsung ke surga. Siapa yang nggak mau jadi Protestan sih? Siapa? Kalau mau memuaskan kepuasan duniawi, semua orang mau jadi Katolik Protestan. Masuk di sana dipercikan air, dibaptis, dosa-dosa dihapus. Tidak ada kewajiban, cuman ke gereja nyanyi-nyanyi, habis itu mati pakai jas, langsung melayang ke surga. Alamak, nikmat sekali di Protestan itu. Tapi apakah itu ajaran para nabi? Ah, itu dulu. Panas serong. Apakah itu ajaran Yesus? Yesus mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias surga. Lah, menjadi Protestan tidak ada lagi. Tidak ada lagi diajarkan Torah. Dan tadinya jangan ada ilah lain, aku adalah ilah pencemburu, bunuhlah semua orang yang telah mengajarkan menyembah selain aku. Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 10. Bunuh. Yang mengajarkan kamu menyembah selain daripada aku, mau dia ibumu, bapakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, istrimu, anak-anakmu, kau sendiri yang harus membunuhnya kalau dia mengajarkan engkau menyembah selain daripada aku. Datang-datang Kristen, Katolik, Protestan mengajak anak-anaknya menyembah kepada selain daripada aku. Ya kalian dibunuhlah semuanya nanti. Kata Yesus, menempati tempat terhina. Siapa yang meniadakan Torah? Nah, pengikut Paulus diajarkan apa? Galatia 5, Galatia 2. Di mana lagi diajarkan? Efesus 2. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan, menghapuskan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Alamak. Ayo. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Torah sehingga kita Protestan tidak lagi tunduk di bawah hukum Torah, tapi di bawah hukum kasih. Matamu. Kasih yang dijual untuk menjerat manusia dalam nama Yesus. Tapi Paulus tidak bisa disalahkan. Kenapa Paulus tidak disalahkan? Karena Paulus juga adalah korban dari Kristus yang nyamar-nyamar yang datang kepadanya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Yesus datang mengatakan, wahai anak-anakku, nanti aku akan datang kepada seseorang rasul bernama Saulus, dan aku datang kepadanya. Setelah aku datang padanya, dia akan bertobat merubah nama menjadi Paulus, dan dia akan menjadi rasulku, dan dia akan kuutus menjadi pendiri agama baruku di luar Bani Israel. Kapan Yesus mengatakan itu? Gak ada. Itu cuma karangan Paulus doang. Paulus yang ngarang-ngarang cerita setelah kedatangan kemudian sosok asing yang datang kepadanya, barulah Paulus itu mendirikan sebuah sekte baru namanya Kristen. Kisah 24 nomor 5. Orang Yahudi teriak-teriak siang malam. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Dia adalah pendiri agama Kristen. Apa yang terjadi? Di luar Yerusalem, Paulus berjaya. Oh, jaya kali Paulus itu. Oh, jadi paling pokoknya semua orang tunduk kepada dia. Sampai-sampai penyembah dewa Zeus datang kepadanya ingin menyembah dia di Roma. Ketika dia di Antioquia, ketika dia di Roma, ketika dia di Kiliki, dia ingin disembah oleh penyembah dewa-dewa di sana. Oh, hebat kali Paulus. Kalau di luar Yerusalem, hebat dia. Begitu kembali ke tanah suci Yerusalem, berdasarkan Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, ternyata dia bertobat kembali, meninggalkan ajaran Kristen, meninggalkan ajaran Protestan. Paulus setelah kembali ke Yerusalem. Baca KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26, ternyata Paulus bertobat dari agama Protestan.
Gimana Bung? Masih mau menyembah titik-titik dalam nama Yesus? Masih. Oh ya sudah, siap-siap diusir Yesus. Saya hanya mengingatkan saja, berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Saya tidak punya hak untuk memaksa, la ikraha fiddin. Saya hanya diperintahkan agama saya untuk menyeru manusia kepada jalan yang benar. Cuman itu doang. Kalau tidak mau, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan Anda memilih, Anda yang menentukan keselamatan Anda, tetap menyembah utusan Tuhan atau kembali kepada jalan benar, menyembah kepada Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Oke Bung, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, terada. Oke, makasih ya Bang ya. Makasih ya. Salam kenal, sehat selalu, panjang umur. Saya turunkan. Terima kasih. Sama-sama. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan naik ke atas, kita diskusi, gunakan kemudian data. Jangan asumsi liar, data yang harus lebih dikedepankan. Ikuti apa yang ada di dalam narasi-narasi Bible. Jangan menolak Bible, tapi iakan apa yang harus Anda iakan, tolak apa yang tidak benar menurut akal sehat Anda berdasarkan data-data Bible. Silakan yang ajukan permintaan tapi tidak bisa naik, ajukan lagi yang non-muslim. Yang muslim tolong dibatalkan. Permintaan di sini ada puluhan. Saya tidak tahu yang mana yang harus saya naikkan karena terlalu banyak teman-teman. Biar tidak banyak waktu ya, dibatalkan permintaannya yang muslim. Itu kan? Saya tekan, tidak naik-naik. Karena kenapa? Karena memang sudah dibatalkan kali. Batalkan Bang, batalkan. Biar saya bisa langsung deteksi yang non-muslim. Wow, banyak ini yang minta permintaan teman-teman. Tapi ayo ajukan ulang lagi yang non-muslim. Batalkan dulu baru minta lagi. Banyak ini permintaan, tapi rata-rata muslim. Dibatalkan permintaannya saudara-saudara. Berfirman dalam hati. Berfirman dalam hati. Kecapean dia itu nonton Pak Bom. Alhamdulillah, nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Istirahat begitu nikmat, Masya Allah. Halo semangat subuh. Bukti Tuhan itu ada. Secara otomatis narik napas, padahal otak nggak berfungsi. Itulah bukti Tuhan itu ada. Ya toh? Tuhan itu ada, tidak mesti turun, jadi bayi, manusia. Tengoklah teman-teman. Coba ambil lakban, tutup mulut dan hidungnya, lakban, atau lem alteco.
maka kalian akan panik setelah hitungan ke-30. Kenapa panik? Karena kalian sadar. Kenapa sadar? Karena kalian terjaga. Apa yang terjadi dalam otak? Kalian harus tarik nafas. Berarti otak Anda memberikan sinyal bahwa kamu harus, rongga dadamu harus segera melakukan gerakan tarik nafas melalui rongga hidung. Kalau tidak, kehilangan oksigen, bisa metong. Kenapa itu bisa terjadi? Aksi-aksi seperti itu, gerakan tangan cepat membuka lakban, karena tersadar. Nah, pertanyaannya, pada saat tidur, apakah orang tersadar? Tidak sadar. Tapi kenapa otomatis rongga kemudian menghirup oksigen? Kitakah yang melakukan itu pekerjaan? Itulah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku yang menjagamu, aku. Halo, semangat subuh. Semangat subuh, Om. Ya. Katolik Protestan. Katolik, Om. Silakan buka kamera. Sabar, Om. Kameraku burik, Om. Burik. Kamera kentang. Posisi di mana? Bontang, Om. Bontang. Halo, Oscar. Katolik Protestan, Bang. Rahasia. Maksudnya? Itu rahasia pribadi. Walah. Terus mau ngapain naik ke sini? Mau nanya. Mau nanya kecuali. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya adalah, Saudara Itza Madinah, syukran. Ya, apa? tapi dijawab ya. Ya. Nggak jadilah. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikum. Kebetulan juga jawabannya adalah rahasia pribadi. Nggak akan gue jawab juga. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Oke, selamat malam. Malam, buka kameranya Bang, silakan. Ya, langsung kita open cam. Iya. Salam kenal. Katolik Protestan. Protestan. Oke. Anda sudah mendengarkan saya tadi? Bahkan lama lagi saya mendengarkan Anda. Oke, silakan tanggapi. Silakan. Oke. Menanggapi tentang iblisnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Yesus. Iya. Nah, di posisi ini bahagian daripada penyamar ya, penyamar. Iya. Kita harus masuk kepada pengajaran Rasulullah SAW dengan Yesus Kristus, betul? Benar. Nah, oke. Pengajaran Rasulullah SAW dengan Yesus Kristus itu kita bagi dua ya. Dua di situ ada posisi di sini. Dua. Iya. Oke. Pengajaran siapakah? Ya, wahai Zuma. Tentang antara dua orang merdeka ini di dalam memerdekakan dunia ini. Apakah Yesus atau Rasulullah SAW? Nah, ini ada satu perbincangan kita di sini, bagian daripada pengajaran. Siap. Siap ya.
Oke, siap. Jadi pertanyaanmu kepada saya pada malam hari ini diskusi bagian Ya. apa? Bagian apa? Aku tak paham maksudnya abang ini. Gurunda. Bukan apa yang kau tanya, yang ku tanyakan apa yang kau tanyakan gitu. Oh gitu. Iya. Saya belum bertanya apa-apa. Akan sekedar bernaras. Kau telah bilang saudara-saudara. Ini berat juga. Nah, ini baru saya mau bertanya. Ini teman saya, teman-teman, dia prank sama saya ini. Nanti besok dia buang sama saya. Kau kan teman saya, gimana sih? Tapi Teman saya tidak di mana? menyalahkan dia, teman-temannya. Teman di mana? Kau prank kan dengan saya? Apa? Kau friend dengan saya kan? Di mana kita pernah berteman? Sungguh TikTok. Oh itu. Iya. Ya, semua Mas, yang aku ada di ingat. sini teman. Iya, tapi kita ingat lagi. diskusi itu memang brutal ya, teman-teman. Kami diskusi brutal nih, begini. Iya. Tapi baru hari ini saya masuk lah Zuma, ya. Zuma. Saya Baru masuk hari ini. Bilang tadi teman, ternyata baru hari ini. Tapi saya Oke. tidak menjelekan segala sesuatu, teman-teman ya. Dari pihak Kristen ataupun Islam, saya tidak menjelekkan. Inilah saya. Inilah wajah Oke, saya. baik Bang, kita mulai masuk ke tema ya. Yang mana ajaran setan menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, atau menyembah makhluk yang keluar dari vagina manusia. Silakan. Oke. Ya. Baik, saya masuk kepada rencana. Kalau bagian itu dalam pemikiran, bukan pemikiran, tapi perkataan Anda itu masuk kepada rencana bahwa pergalutan dari rencana Allah dan rencana iblis. Jadi begini, rencana iblis itu adalah kejahatan dan rencana Tuhan itu adalah kebaikan. Seperti itu. Salah. Lalu bagaimana Tuhan menciptakan kebaikan dan menciptakan kejahatan. Tuhan yang menciptakan malaikat, Tuhan juga yang menciptakan iblis. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan menciptakan kejahatan, ada manusia yang terjerat dengan kejahatan tersebut. Apa itu? Di antara manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Di antara manusia ada yang menyembah kepada manusia. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Tentu iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, iblis menunggangi ajaran mana? Ajaran yang mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, atau ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang keluar dari lubang vagina? Maaf, silakan. Oke. Tuhan mencipta manusia itu serupa dan gambar dan rupa kita ya. Jadi setiap manusia itu diciptakan ada vagina, ada biji, semua biji kontol ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini jangan ditertawakan dulu Zuma. Ya. Ini gurunda loh berbicara. Oke, jadi begini Zuma. Tidak ada yang dikatakan bahasa itu adalah tidak sempurna. Punya Tuhanmu kenapa kau sebut? Kan tidak ada begitu yang kita berbicarakan. Betul? Oke, dengar dulu. Yang bermasalah ini adalah kejahatan. Ini Zuma tidak mengerti kejahatan itu apa sih? Begitu. Kejahatan itu menyembah makhluk. Yang menyembah makhluk, oke. Coba. Makhluk apa sih yang dikatakan oleh dosa disembah itu? Coba.
si Zuma ini adikku di si Zuma ini sungguh terlalu. Oke, tapi tidak apa teman-teman, ini kan saya cuma kan sebagai abang. Kita si Zuma. Benar enggak orang dia kenal sama saya ini kan, tapi saya tidak insem ya teman-teman, yang gitu. Saudara Ya, tadi minum Hmm. apa mereknya? Apakah sama seperti kemarin waktu kita masih sama-sama masih minum topi miring? Kenal dia. Oke. Muka Masih merah topi ya. miring. Iya, masih topi miring atau sudah pindah ke vodka? Tikus. Topi miring seperti apa? Disebut cap tikus. Bukan cap tikus. Ada satu miripnya. Itu miripnya ku kalahkan Bom. Pak Bom kalah. Karena Pak Bom pilih apa? Argentina. Aku pilih Spanyol. Iya. Kalah deh. Bocor Oke, halus. gini cuma jadi itu ya itu. Bisa ya, lanjut tapi- diskusi nggak ini atau Oke, Zuma Gimana? kayak ini macam mana ya? Kasih putih aku macam mana ini? Kok merah terus ini? Gimana ya? Aku ini kan tahu ini orang tua kan. Nah, jangan ini kan supaya putih seperti Zuma. Ini muka macam setan sahabat ini. black syukran. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Mukanya mirip banyak setan katanya. Siapa mirip setan? Tapi- Bukan ini mirip mirip darah semua ini, setan kan darah kan. Ya, isap darah setan. manusia. Kalau Zuma ya putih. Oh, karena ikon selalu. Aku kan itu kan kerja yang luar biasa Zuma. Kerja Tapi di tidak mana, apa-apa. Bang? Aku kerja di pelabuhan, lautan. Oh, Gimana? mantap. Luar Makanya biasa. aku jarang Pekerjaan yang naik. mulia. Makanya aku jarang naik di sini di room ini. Ku dengar tapi ya sulit aku mau naik karena aku di belantara gitu, belantara di samudera gitu kan selalu gitu. Gimana sih? Nah, Tapi kalau naik jangan cap tikus dulu baru naik. Tapi aku ada cap tikus lah, sedikit lah. Ini gitu. Tapi jangan terlalu. Tapi Izuma nih teman-teman, ini pernah aku kalau diskusi kami satu grup dulu, tapi Izuma nih dia berhenti di grup ada kami grup ini. Kenapa kok keluar sana itu? Grup Gara-gara kau apa? populer. Ya grup debat. Ini kutanya sama Enggak. kau. Maksudku grup debat itu di mana? Ya grup debat WA. WA itu. Oh, namanya siapa di grup WA? Ya Zuma di situ. Diri lu, nama akunmu siapa? Oh ini akun ini Santolo ya nih akun ini. Enggak, Aku maksudnya tidak pernah, di grup WA WA, kemarin nomor namanya WA. Nomor namanya WA siapa? itu. Atas nama Karena siapa? Ustadz tuh banyak. Zuma Zulkifli. Itu aku, diri lu, nama akunnya di WA apa? Minum bensin lagi kau. Iya. Masa kok tidak kenal? Iya, namamu di grup WA siapa? Yus. Aponyi. Yus. Siapa? Yus? Bukan Taponyo. Atau Kriung itu. Pas tuh. Pengalamannya. Aduh, Iya. kalau jumpanya kan Iya. tidak ada pengalaman gitu. Iya, Diskusi juga dulu kami ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya juga diskusi sama Denny kan ini peruntukan ini. Saya juga peruntukan gitu. Tapi ya diskusi itu memang fundamental lah, ya. Iya. Tapi saya itu sibuk kerja ya di oil ya, di oil lautan. Saya jarang masuk sini. Tapi terima kasih Iya, Zuma juga engkau sebagai berapa tahun lah 2000 berapa ya, mungkin awal Anda kawan sama saya itu tahun 2021 lah, ataupun 2018 ataupun 2021 lah, itu masuk di sana kan Zuma iya gitu.
sampai ternyata si dia siapa? korban grup WA ini. Siapa yang dirimu ingat? Teman kita di WA siapa aja? Oh, itu musim itu kalau saya tidak silap ya, kalau ngamuk-ngamuk saya itu kalau masuk di mana itu ada satu tuh yang ada satu room apa nama tuh room apa sih namanya? Kalau saya kan jelas Zulkifli sama Bas. Nah, Kalau yang lain yang saudara ingat siapa? Ustad siapa lupa aku. Sugi. Ada bukan Sugiono. Ustad Sugiono itu terlalu jauh itu. Siapa? Putri pun ada Putri juga di situ tuh. Kita waktu itu masih pakai Zoom. Zoom lagi. Waktu Zoom itu astagfirullahaladzim. Baru cari lain tuh begini aku kan. Itu orang lama lah kalau gitu ya. Oh iya orang lama. Cari Zoom, cari lain aku. Sekat bang bicara dulu. cari lain gitu. Nah jadi saya tidak teman-teman, saya tidak menjadi dua si Zuma apa. Memang perkataan dia begitu ya teman-teman Kristen. Kau teman-teman Kristen ini juga saya juga katakan kalau tidak pandai ilmu berbicara jangan asal ngomong, jangan asal berbicara, tapi kekuatanmu itu kekuatan daripada nafsu. Ya kan saya terus katakan begitu. Iya. Diskusilah yang jangan menghina sama sesama manusia begitu kan. Itu saya juga dengar apa ya si Zuma katakan nih. Zuma itu kawan saya juga begitu. Saya tidak pilih dia nih teman-teman ya. Saya tidak pilih dia. Kalau diskusi kami itu luar biasa. Bang, ada yang bilang abang lagi mabuk, Bang. Siapa? Coba mari kita diskusi bilang. Coba suruhkan dia naikkan di sini. Oke, coba. Saudara Oscar ini Katolik. Open camp. Ya, open camp lah. Abang mabuk ya, Bang ya. Bang Ferdi. Oke, coba kita diskusi. Abang Saudara harus minum, Bang. Bukan habis minum, orang lagi minum kok. Langsung telanjang bulat gitu. Baru lepas aku Zuma. Aku baru lepas dari kapalnya macam perahu gini kan. Ya pasti beleng juga lah. Minum apa udara itu begitu. tapi saya kalau kau mengatakan seperti itu Zuma, siapa melawan gitu kan? Ya. Maka coba kita tengok. Saya mau bantah juga orang Kristen kalau beleng-beleng. Ya nggak usah lah masuk lah gitu kan. Betul tidak? Saya tidak, jangan dipuji saya. Gitu. Saya bantah. Kalau yang masuk kok marah-marah, kenapa sih marah-marah gitu kan? Jangan marah-marah gitu. Silakan. Ya silakan katanya. Siapa di Kristen sini siapa? Bang Ferdi Kristen. Nah, ini saya minum Pak. Saya minum ini minuman luar negeri bos. Dia minum parfum. Coba kita try ya. Oh itu bukan Kristen itu setan itu gitu. Orang Kristen itu memang begitu. Oke coba. Supaya kita ada damai sejahtera ya. Damai sejahtera dengan botol. Ya ini kalau Islam ini ya. Luar negeri punya minuman. Wih mantap kali Bang. Luar biasa ya cuma. Luar biasa. Siapa mau lawan tuh? Tidak bisa lawan. Tapi Islam pun dibawa. Jangan kau suka minum, kau haram ya. Darah Yesus. Saya bukan darah. Oke, silakan. Untuk siapa membantah satu perkataannya, ya silakan kepada umat-umat Kristen yang untuk ingin membantah argumen si Zuma. Nanti saya akan bantah gitu. Ya kan nanti saya akan bantah deh. Tapi tunggu dulu. Kirain Anda
Sebagai orang Kristen marah-marah. Oh, tidak berani. Lari dia. Tidak berani dia. Susah ini. Oke. Halo saudara, selamat subuh saudara Esa. Nah, silakan. Ini bagus nih. Kalau wanita ya boleh lawan. Saudara Esa, semangat subuh. Eza. Oh, astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Susah melawannya. Dengan saya susah melawan Jumaah. Kasih 5 lagi ya. 5 naik kan diturunkan saya. Halo. Ada juga Katolik Protestan. Oke. Selamat sejahtera. Dulu Katolik, Kak. Sekarang? Iya, saya Katolik dari lahir. Sekarang saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Muslim. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tadinya Katolik. Iya, ibu Katolik. Bukan Kristen ya, karena duluan Katolik. Iya, Katolik lebih senior dia. Saya mau tanya sama Bang Juma sebagai seorang mualaf. Ya, Mana ada mualaf di situ? Tidak ada mualaf orang Islam kok. Ini kotanya ini di sini. Aduh, gimana nih, teman-teman? Dia bingung juga nih. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Oke. Boleh kan sebagai mualaf? Boleh. Kapan mualafnya? Biar semakin yakin 2018. Oh, lumayan lama sudah. Iya, jadi saya langsung ke tanahnya kalau belajar. Ke tanah? Iya, ke tanah suci. Oh. Iya. Ingin ke tanah suci. Iya. Jadi saya mau tanya nih, sebagai muslim kan saya masih belajar banyak nih. Ada nggak, kan patokannya yang saya tahu itu Quran ya, paling tinggi otoritasnya, baru hadis lah. Iya. Setelahnya, ada nggak Bang Zuna satu ayat, satu aja ayat yang membolehkan atau memperintahkan kita untuk berdebat? Seperti yang Bang Zuna lakukan, seperti lintas agama seperti ini. Ada nggak? Oke. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Betul lah, cuma kok kasih tahu betul lah kok ini. Iya, betul. Nah itu Anda tidak pernah baca? Itu ayat berapa, surat apa, biar nanti aku belajar. Coba. Janganlah engkau berdebat dengan orang-orang. Coba Anda baca di Al-Quran surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 125. An-Nahl ila 125. Ada perintah di dalam Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kenapa? Itu isinya apa ya? Ya, serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Nah, oke. Berarti ada perintah berdebat ya? Nah, di situ perintahnya itu buat umat atau memang sudah diwakili sama Muhammad? Umat, kan seruannya jelas itu. Serulah manusia. Itu kan Al-Quran perkataan buat Muhammad kan? Apakah dia mengajarkan kepada umatnya untuk sebagai penerus, ataukah kita sudah diwakili? Iya, Nabi Muhammad itu kan diperintahkan untuk menyeru manusia.
Lalu kemudian Nabi Muhammad juga disuruh menyeru. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Katakan kepada manusia, barang siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni dan dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kami untuk melakukan apa yang pernah ia perintahkan. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudara setan. Dengan cara apa? Debat, diskusi, adu argumen dengan mereka yang datang untuk mengajak manusia untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Perintahnya itu, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang beriman. Ini berperang kita ini, perang logika, perang konsep, perang dalil. Bukan perang fisik aja, tapi perang logika, perang pemikiran, perang data-data, perang dalil. Itu apa yang kamu bicarakan? bisa menjadikan solusi atau salah satunya ya, karena kenyataannya kan yang aku baca nih, untuk perang yang benar-benar berkata perang adalah malaikat dan rasulnya beserta para rasulnya memerangi riba gitu. Jadi kalau debat itu menyelesaikan perang, apa memang disuruh perang itu solusi? Apa cuma muter-muter aja? Kan sekarang begini, kalau ada orang yang datang mengajar Anda untuk menyembah Yesus, apa yang Anda lakukan? Diam? Saya lakukan. Saya minta jaminan, bukti. Itu aja. Bukti apa? Ketika Anda minta jaminan, Anda meminta jaminan, apakah itu bagian daripada dialog? Diskusi? Bukan cuma dia mengatakan begini, buktikan saya kalau ada jaminan Muhammad itu membuktikan jaminan kepada orang-orang begitu yang dia katakan ini sekarang ini. Iya, kalau minta jaminan kan? Tanya Yesus, bukan Muhammad. Kalau Muhammad saya iya, kau diam dulu. Yang Anda mengatakan Muhammad kan? Yesus tadi Bang Juma bilang kalau ada orang ngajarin tentang Yesus. Saya minta jaminan gitu. Nah itu bagi Anda saya mengatakan itu adalah diskusi, siapa? Bang Juma, bukan berdebat mungkin. Itu adalah langsung bukan berdebat, mengarah ke diskusi menurut saya. Bukannya diskusi itu nanti arahnya debat. Ketika Anda dipaksa untuk mengikuti konsepnya, ketika Anda diserang, ketika Anda difitnah, dihujat, dinista, maka kita ajak mereka kemudian berdiskusi. Diskusi yang mempertahankan pendapat, keyakinan, kepercayaan, iman, itulah jatuhnya kepada debat. Jadi An-Nahl 25 itu Allah menyuruh umat muslim untuk berdebat. Jelas dalilnya. Yakin Bang Juma? Yakin? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Soalnya saya mikirnya gini, Bang Yuma, ketika Muhammad itu ada dan sekarang udah nggak ada, semua itu yang sudah berlalu sudah diwakili sama dia. Kita hanya tinggal nerusin nih, dan kita nggak perlu berdebat lagi. Karena itu udah tugasnya Muhammad, selesai. Kita capek kalau misalkan perselisihan, berdebat, itu kan malah memicu korban ya. Soalnya nyatanya orang yang nggak punya agama aja mereka damai. Mereka nggak saling perang terus membunuh orang kayak gitu. Lah ini bukan membunuh orang, ini bukan perang, ini debat. Pada saat ada orang datang mengajarkan kita dengan produk gagal, masa kita harus manut mendengarkan saja, membiarkan kemudian generasi Islam itu dimurtadkan? Soalnya dulu kan saya juga punya kemampuan kayak Bang Zuma gitu kan. Malah saya diajak lagi untuk kembali oleh para pendeta
karena saya baca kedua-duanya gitu. Saya bisa apa yang dipelajari seperti Bang Juma itu, cuman makin lama makin capek juga kan. Terus saya cari nih, emang ada nggak sih perintahnya gitu di Quran untuk berdebat gitu? Apakah itu sudah diwakili sama Muhammad nih? Jadi kita nggak perlu lagi kayak ada di surat apa ya, aku baca itu, aku lupa kan. Dia bilang jadi kita hanya menjadi saksi aja sekarang. Yang kita lakukan itu, yang wajib kita lakukan menjadi saksi bahwa kehancuran mereka itu untuk yang menyembah berhala gitu. Ya kita saksi, kita nggak bisa merubah dia gitu. Karena itu udah tugasnya para nabi terakhir, itu Muhammad paling terakhir. Kita nggak, menurut saya udah nggak perlu lagi berdebat. Karena gini, ketika berdebat Bang Juma semua masuk Islam nih karena Bang Juma, logikanya kan. Terus ya buat apa gitu Nabi Muhammad kemarin begitu kan? Terus buat apa juga kalau misalkan makin banyak surganya, makin banyak makin padat gitu, saingannya makin banyak gitu. Yang sesama muslim aja kayak minum-minum gitu kan. Itu maksud saya butuh kepastian di An-Nahl 25 ada lagi nggak yang lain, dan hadis yang memperkuat kalau kita disuruh wajib berdebat, bukan diskusi. Karena ujungnya Bang Juma bilang berdebat nih. Jadi poin yang saya tangkap adalah berdebat. Apakah itu menyelesaikan solusi? Sedangkan yang saya baca secara langsung di Al-Baqarah itu ya, perangilah riba berserta Rasulnya. Kita suruh perang riba, itu menghancurkan umat. Dan umat Islam sekarang yang hancur. Jadi kalau berdebat yang lain udah bicara teknologi nih, udah ngancurin riba, udah bicara ke Mars gitu kan. Kita masih berdebat di ijazah Yesus. Itu yang aku mau sampaikan kepada Bang Zuma. Tapi aku nanti akan baca di An-Nahl 25. 125. 125. Iya. Oke. Itu ya. Tapi memang sudah benar-benar mualaf. Iya. Rajin sholat. Saya kalau lagi rajin-rajin, lagi nggak. Tapi saya bisa mengetahui yang penting itu utang. Karena seperti puasa itu hukumnya wajib. Ketika saya nggak sholat 1 hari, saya tetap harus bayar utang. Karena itu hukumnya wajib. Jadi bukannya bertobat doang. Jadi jadi saya hitung ketika saya mualaf sampai sekarang sekitar berapa itu kan ada miss yang saya nggak tahu. Saya bisa sholat isya itu saya hitung sampai sekarang itu harus 5 kali dalam sehari. Karena wajib saya bayar hutang. Itu hukumnya wajib. Ini muslim yang lain belum tentu tahu. Kalau saya ngomong begini mereka nggak percaya. Kan hukumnya apa? Wajib. Kalau kamu puasa Ramadan mesti dibayar nggak? Kan wajib. Sama juga dengan sholat. Nah itu yang aku mau tahu. Kalau perang adalah di riba, itu jelas Rasul bersama para malaikatnya memerangi riba. Bukannya berdebat, benar-benar kita perang nih. Itu kan hancurin tuh riba-riba, korupsi begitu. Jadi itu solusi yang kita cari. Itu Rasul menurutku mengajarkan seperti itu kekerasannya. Tapi kalau misalkan kayak berdebat nggak ada solusinya, itu udah tugasnya Nabi udah selesai kemarin. Menurut aku kalau memerangi riba belum selesai. Belum selesai. Buktinya di tempat aku banyak lagi nih keluar pegadaian. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di Al-Baqarah tentang riba. Ya, terus dia yang berapa? Mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Terus di bawahnya lagi yang beserta Rasulnya memerangi riba. Saya nggak tahu ini ayatnya. Ayat pastinya, tapi saya baca artinya. Karena banyak muslim yang tahu sholatnya Arabnya tapi dia nggak tahu artinya. Begitu. Ya. Jadi kalau selama ini Anda rajin sholat dan kemudian ada yang Anda tidak lakukan lalu Anda ganti, niat sholatnya apa? Maksudnya yang niatnya sholat, misalnya sholat isya, niatnya gimana? Sholli fardo isya arba'a rakaati berarti adaan imaman mamuman lillahi ta'ala. Itu kalau misalkan isya, saya niat sholat isya 4 rakaat. Berarti udah pernah juga dong. Kalau saya mau tebus itu kodok. Ya, berarti sudah pernah juga ikut sholat mayat gitu kalau ada orang yang meninggal. Ya, dulu sempat
saya ngapalin gitu sholat mayat kan, dia tanpa ruku apa segala macam, tapi aku udah lupa Orang lagi. tua ikut Islam juga.